mobil pengantin sudah datang. Jiang Hai. Kenapa Jiang Hai yang harus pergi ke desa? Yang menikahi gadis desa untuk pengobatan itu Xiao Hao. Tapi yang menikahi putri keluarga kaya itu Jiang Chen. Aku tidak setuju. Harus ditukar. Kacau, ini kan sebentar lagi pernikahannya. Mana ada tiba-tiba berubah pikiran? Aku tidak peduli. Pokoknya yang menikahi putri keluarga Lin harus Xiao Hao. Kalau tidak, aku akan membenturkan kepala di sini sampai mati. Biar acara bahagia jadi acara duka. Bunda, keluarga Lin memang kaya, tapi utangnya menumpuk. Menikahi Lin Ruotong itu tidak bijak. Ayah menyuruh adik ke desa, juga untuk kebaikannya. Jangan cari gara-gara di sini. Ayah jelas-jelas pilih kasih. Menyuruhku ke desa untuk gadis desa yang sakit parah itu sebagai pengobatan. Aku akan malu seumur hidup. Bunda, kamu harus membelaku. Adik, kakak ini demi kebaikanmu. Diam kamu. Sebagai kakak, kamu tidak tahu mengalah. Malah membiarkan adik kandungmu sendiri pergi ke desa menderita. Kamu tidak pantas jadi kakaknya. Aku juga tidak punya anak yang oportunis seperti kamu. Baik. Aku setuju untuk menukar pernikahan. Hebat Bunda, aku bisa menikahi Lin Ruotong. Bunda tenang saja, nantinya aku pasti akan berbakti padamu. Anak yang baik. Bunda, sisa hidup Bunda ini bergantung padamu. Sedangkan kamu ini tidak bisa diandalkan. Cari saja traktor. Cepat-cepat diantar ke desa. Kamu sudah jadi menantu masuk, jangan kembali lagi. Agar tidak mempermalukanku. Ayo, nak. Semoga kalian tidak menyesal. Apa salahnya desa? Tak apa jadi menantu masuk. Asal mau berusaha, tetap bisa hidup enak. Cepat turun. Jangan ganggu aku pulang minum anggur pernikahan tuan muda kedua. Pergi sana. Baru saja diusir dari rumah, langsung diperlakukan seperti ini. Benar-benar habis manis sepah dibuang. Yang di luar itu Jiang Chen. Ya, aku. Cucu menantuku, nenek akhirnya menunggumu. Anda ini... Neneknya Su Xiwen. Iya, sini. Ini hadiah ketemu dari nenek untukmu. Jangan sampai tidak suka. Ini Patek Philippe Nautilus. Harganya bisa sampai ratusan juta. Bukankah Anda orang desa? Dari mana dapat uang sebanyak ini? Siapa bilang orang desa pasti miskin? Halo, namaku Su Xiwen. Mulai sekarang aku akan jadi istrimu. Ayo, cucu menantu, cepat masuk. Dia ini... Asma bawaan, cuman jalan beberapa langit saja sudah ngos-ngosan. Kalau begitu masih bisa. Tidak bisa. Penyakit keturunan. Tidak bisa disembuhkan. Mungkin suatu hari batuk, tiba-tiba saja nyawanya melayang. Bagaimana? Menikah dengan wanita seperti aku, kamu menyesal ya? Jangan khawatir, setelah aku meninggal, aku akan kembalikan kebebasanmu. Syaratnya, sebelum kamu menikah lagi, kamu harus rawat nenek sampai akhir hayatnya. Ini juga alasan aku menyuruhmu masuk keluarga Su. Soalnya, di keluarga ini, selain aku dan nenek, tidak ada orang lain lagi. Pernikahan ini memang transaksi, tapi aku tidak akan perlakukanmu buruk. Ini kartu hitam yang hanya dimiliki orang dengan aset ratusan miliar. Untukku? Aku lemah dan sering sakit. Nenek juga sudah tua. Semua urusan keluarga Su perlu kamu urus. Asal kerjamu bagus, nantinya akan ada imbalan lebih. Syaratnya, kamu harus tanda tangan di kontrak kerja di dalamnya. Kurang? Tidak. Walaupun aku dipaksa masuk keluarga ini, tapi aku yang pilih untuk melangkah masuk. Mulai sekarang kita satu keluarga. Sebagai satu-satunya pria di keluarga ini, merawat kalian adalah tanggung jawabku. Jadi aku tidak terima dipekerjakan. Dan tidak butuh imbalan apapun. Ini? Itu? Bolehkah aku tanya? Keluarga kita bisa keluarkan barang-barang ini benar-benar cuma bertani? Iya, keluarga kita turun-temurun bertani. Cuman lahannya agak banyak. Banyak? Cih, banyaknya sampai berapa?
10-10. Ribumu. Iya, yang terlihat ini, yang tidak terlihat semua adalah tanah keluarga kita. Sebanyak ini. Selain itu, peternakan dengan nilai produksi tahunan puluhan juta juga ada belasan. Selain itu, saya biasanya juga melakukan beberapa investasi. Perusahaan yang saya pegang sahamnya kira-kira ada 40 hingga 50. Di antaranya yang terdaftar di bursa kira-kira ada 7 atau 8. Oh ya, ada lagi. Hei, stop ibu. Kamu langsung saja kasih tahu aku keluarga kita sebenarnya dapat berapa penghasilan per tahun. Dengan begitu, hatiku lebih mudah menerima. Kira-kira ratusan miliar. Ratusan Miliar. Jiang Chen, kamu baik-baik saja. Jangan nakuti aku. Adik bodohku kamu dan ibu jika tahu apa yang terlewatkan pasti akan menyesal sekali. Hehe. Istri kamu tidak bercanda denganku, kan? Aku baru saja menikahimu. Aku bahkan belum sempat menikahinya. Kamu sudah minta pinjam uang dariku. Itu pun 50 juta. Apa kamu menganggapku orang bodoh? Bagaimana bicaramu, Jiang Hao? Aku pinjam uang. Bukannya juga untuk mendapatkan investasi dari Dewi Kekayaan. Jangan lupa, kita sekarang suami istri. Jika kamu tidak menolong saat aku dalam kesulitan, nanti saat keluarga Lin bangkrut membayar utang puluhan miliar, kamu juga ikut bertanggung jawab. Puluhan miliar. Bukan ini kan menyusahkanku. Kamu adalah suamiku. Bagaimana mungkin aku tega menyusahkanmu? Menurut yang ku ketahui, Dewi Kekayaan itu memiliki kekayaan triliunan. Investasinya biasa saja 5 miliar. Setelah aku dapat uangnya, bagikan 25 miliar untukmu. Kamu bawa 25 miliar itu pulang, maka seluruh keluarga Jiang akan bangga padamu. Ini semua untuk kebaikanmu. Mengerti? 25 miliar. Aku tahu aku tidak salah menikahi istri. Setelah uang ini didapat, Jiang Chen si bodoh itu pasti akan iri mati padaku, haha. Istri, aku tahu kamu yang terbaik untukku, kamu tunggu, sekarang aku akan minta uang pada orang tuaku. Ayo. Kamu sudah terbiasa hidup enak di kota. Kerja di ladang harus hati-hati ya. Jangan sampai kamu kelelahan. Ya, Nanti setelah aku selesai urusanku, aku akan menemuimu di ladang. tidak usah. Kamu istirahat saja di rumah. Aku bisa sendiri. Nek. Iya. Aku berangkat kerja dulu. Hati-hati ya. Iya, tunggu aku. Cucuku yang baik, kamu ceritakan keadaan keluarga kita padanya dengan sangat jelas. Kamu tidak takut si bocah nakal ini punya niat jahat? Nek, menurutmu, di dunia ini ada berapa orang yang bisa menolak godaan 100 juta? Ini Memang sangat langka. Aku percaya dia adalah orang yang bisa diandalkan. Kalau dia benar-benar melakukan hal yang keterlaluan, itu hanya membuktikan kalau aku, Su Xiwen, buta, salah menilai orang. bocah nakal. Semoga kamu tidak mengecewakan cucuku yang baik ini. Halo Cingking, ada apa? Nona, grup Laksana, Lin Wanshan, datang lagi minta investasi dari Anda. Baik, aku tahu. Hadiah yang kusuruh kamu siapkan untuk Jiang Chen seharusnya sudah hampir sampai ya. Ayah, Dewi Kekayaan itu fisiknya lemah dan sering sakit. Ginseng berumur 1000 tahun ini adalah obat yang bagus untuk penyakitnya. Kita beri apa yang dia butuhkan, investasinya pasti akan berjalan lancar. Hahaha. Aduh, harus berterima kasih pada menantuku yang baik yang mendanai 50 juta ini. Kalau tidak, mana ada uang untuk mendapatkan ginseng berumur 1000 tahun ini. Hahaha. Wah, mertua Anda terlalu sungkan. Ini memang sudah seharusnya kulakukan. Haha. Lagi pula, kebahagiaanku di masa depan masih bergantung pada Anda dan Ruotong. Tenang saja. Kekayaan dan kemewahan keluarga Lin pasti ada bagianmu. Wah, terima kasih mertua. Hahaha. Setelah menikahi Ruotong, aku pasti akan memiliki hidup mewah dan enak yang tak ada habisnya. Jiang Chen malah bilang aku akan menyesal, mau melihat aku jadi bahan tertawaan. Benar-benar idiot. Tunggu. Itu... Berhenti. Jiang Chen. Di desa terpencil macam ini, mana mungkin ada mobil mewah sekelas itu? Jiang Chen, jangan diliatin. Itu mobil mertuaku, Maibak. Orang macam kamu, seumur hidup nggak bakal naik. Xiao Hao. Kamu, Ruotong? Kalian kenapa datang ke sini? Ruotong boleh kamu panggil. Sekarang juga kamu harus ganti panggilan. Panggil istriku, Nona Lin. Ci. Tuan besar keluarga Jiang yang terhormat, ternyata merosot jadi petani. Jiang Chen, kau benar-benar menyedihkan dan menggelikan. Kok kalian bisa bicara seperti itu? Aku kan kakakmu. Kakakku, berani aku kasih tahu orang?
Seorang petani yang hidupnya cuma urus tanah, kalau ketahuan, aduh, muka aku taruh di mana? Aku kan demi kamu baru mau menantu di sini. Karena kalian memandang rendah aku, ya cepat pergi. Jangan ganggu aku kerja. Aduh, Jijik banget, ini tanah ini disiram pupuk kandang. Kamu sengaja mengotori bajuku. kalian yang nggak lihat jalan. Kamu yang nggak lihat jalan, menurutku kamu cuman iri. Kamu iri istriku habiskan 100.000 yuan pesankan jas custom buat aku. Kamu iri aku bisa naik mobil mertuaku, Maybach. Kamu iri aku hidup lebih baik di keluarga Lin. Intinya, kamu cuman iri padaku dapat istri yang baik. Aku iri kamu. Kamu kebanyakan mikir karena istriku ratusan kali lebih hebat darinya. Lebih hebat dariku, seorang wanita desa. Kasih kamu kepercayaan diri apa? Jiang Hao menikahiku, itu adalah kemakmuran. Seluruh keluarga Jiang akan bangga padanya. Sedangkan wanita desa itu selain mempermalukan, bisa kasih kamu apa lagi? Kasih dia seumur hidup kerja sawah yang nggak ada habisnya. Kasih dia seumur hidup punggung yang nggak bisa lurus. Sekarang dari ujung kepala ke ujung kaki, selain mulutnya yang paling keras, mana ada yang keras? Wahahaha. Berani mengejek menantu keluarga kami? Kalian pantas? Nona hadiahkan untuk menantu, Rolls-Royce 1 unit, Villa Tiancheng Yipin 1 set, grup bernilai miliaran 1 perusahaan. Direktur Lin, lebih baik Anda pulang saja. Keluarga Susaya memang kaya, tapi tidak akan membuang-buang uang untuk proyek yang pasti akan merugi. Tapi, Nona Su, Jangan buat saya mengulanginya. baiklah. Sayang sekali, cari Jiang Hao untuk meminjam uang beli hadiah-hadiah ini. Jiang Hao. Kenapa saya lupa soal ini? Jiang Hao adalah adik kandung Jiang Chen, artinya dia adalah adik iparmu sendiri. Lin Wanshan ini adalah ayah kandung dari istri adikmu. Dengan hubungan seperti ini, Iya. Sudahlah, saya bantu saja, masuklah. Oh, Ingat, kontrak ini saya tanda tangani hanya karena menghormati keluarga Jiang. Keluarga Jiang, maksudnya menantu saya, Jiang Hao. Terima kasih, Nona Su. Saya pasti akan bekerja keras, tidak akan mengecewakan Anda. Rolls-Royce itu harganya lebih dari 10 juta. Lalu ada Tiancheng Yipin itu, Jiang Hao, rumahmu kan dekat sana. Hah? Satu villa seperti itu harganya lebih dari 20 juta kan? Lalu ada perusahaan bernilai miliaran itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah istrinya cuma wanita desa? Tuan muda, ini hadiah pernikahan dari Nona untuk Anda. Sudah bilang tidak perlu, malah berbuat seperti ini lagi. Cepat bawa pergi. Ini berbeda dengan sebelumnya. Perusahaan yang disiapkan untuk Anda agar Anda punya kegiatan, tidak terlalu bosan karena menganggur. Vilanya juga di sebelah keluarga Jiang, mudah untuk Anda pulang menjenguk keluarga. Mobil ini juga untuk memudahkan perjalanan Anda. Si Wen sangat perhatian, tapi saya benar-benar tidak butuh. Cepat bawa pergi. Ini memang tidak butuh. Atau semua barang ini hanya untuk pamer di depan kami? Apa maksudmu? Jangan pura-pura bodoh, Jiang Chen. Banyak orang ini, semuanya warga desamu kan? Kau bayar mereka untuk ikut main sandiwara. Berapa banyak kau bayar mereka? Warga desa? Ini. Dan ini. Barang palsu yang jelas-jelas terlihat. Berani-beraninya menipu di depan saya. Sangat menggelikan. Sayang, kamu benar-benar punya mata yang tajam. Jiang Chen, aku suruh kau pura-pura. Kalian suruh kau pura-pura. Hadiah-hadiah pilihan si Wen. Dihina begitu oleh kalian. Aku Apa yang kalian lakukan? ayah mertua. Ayah mertua, Anda sudah pulang. Ayah, kakaknya Jiang Hao bermain sandiwara tipuan. Bermain orang kaya di depan saya. Lucu kan? Kakaknya Jiang Hao. Hahaha, ngapain buang-buang waktu dengan badut seperti ini? Investasinya sudah didapat, ayo pergi. Beneran dapat investasinya, ayah? Masa aku bohongin kamu? Haha. Wah, bagus sekali. Cepat kita pulang yuk. Adakan pesta kemenangan. Baik. Jiang Chen si sampah. Kalau aku tidak salah ingat, besok adalah hari untukmu, si menantu lelaki yang numpang hidup. Hari pulang ke rumah orang tua kan? Aku tunggu di rumah keluarga Jiang. Aku ingin lihat istri desamu itu. Bisa kasih hadiah pulang seperti apa? Aduh, takutnya dia. Datang saja tidak berani. Hancurkan barang-barang lalu mau pergi? Sudahlah, nggak perlu berdebat dengan orang seperti ini. Masih 3 hari lagi untuk pulang.
Sudah diusir dari rumah oleh ibu. Masih perlu? Tentu saja perlu. Aku sebagai menantu perempuan harus ketemu mertua laki-laki dan perempuan dong. Iya juga ya. Sayang, kamu tidak enak badan. Cuci kaki aku sendiri saja yang lakukan. Jangan bergerak, kamu capek seharian, harus istirahat. Lagi lihat apa? Ini adalah kitab kuno peninggalan guruku. Mungkin bisa temukan resep untuk menyembuhkanmu. Sembuh total. Kamu tidak bercanda kan? Kalau benar-benar bisa temukan resep untuk sembuh total, itu akan menjadi kabar baik bagi ribuan pasien. Kalau bisa diproduksi, meski hanya ambil sedikit keuntungan, tetap saja kekayaan yang menakjubkan. Kekayaan atau bukan, aku tidak peduli. Yang penting bisa sembuhkan kamu. Suamiku yang bodoh. Kalau bisa sembuh total, aku mungkin sudah sembuh dari dulu. Cepat. Hari ini kita pulang kampung, jangan buang-buang waktu. Hei, ayo pergi. Apa? Oh, oke. Aku tahu. Tolong siapkan mobil untukku dulu. Ada apa? Ada urusan mendesak yang harus kuselesaikan. Sayang, bagaimana kalau kamu pulang ke keluarga Jiang dulu? Aku akan menyusul secepatnya setelah selesai. Urusan penting yang utama. Kamu selesaikan urusanmu dulu. Iya, Jiang Chen, aku sudah menyiapkan hadiah pulang kampung. Nanti aku akan mengirimkannya ke keluarga Jiang. Hadiah pulang kampung sudah disiapkan. Ini ya. Ngapain lagi dikirim orang? Bawa langsung saja. Wahahaha. Ternyata benar-benar bisa dapat investasi dari Dewi Kekayaan misterius itu. Hei keluarga kita, bisa dapat bagian 2,5 miliar juga loh. Memang anakku yang hebat. Xiao Hao memang punya kemampuan. Aduh, ini semua adalah jasa istriku. Aku cuma ikut numpang senang. Wah, iya. Jasa terbesar Xiao Hao adalah untuk keluarga Jiang kita. Menikahi menantu yang baik. Kalau dulu dengar omong kosong Jiang Chen itu. Investasi itu, mana mungkin keluarga kita dapat. 1 sen pun. Hampir saja membujuk Xiao Hao kita untuk pergi ke desa dan menderita. Anak durhaka yang tamak itu, layak dia dikawinkan dengan perempuan desa itu. Ayah, aku pulang. Wah, si sampah ini, berani-beraninya dia pulang kampung. Kakak, perempuan desamu itu, apa dia menyiapkan? Hadiah pulang kampung yang mewah, aku kasih tahu. Hari ini semua saudara kita ada di sini. Jangan sampai mempermalukan ayah dan ibu. Perempuan desa yang miskin itu, bisa siapkan hadiah pulang kampung apa yang bagus? Jiang Chen, bukannya sudah kubilang, jangan pulang, kamu sengaja membuatku dan ayahmu malu ya? Hadiah pulang kampung dari perempuan desa itu, entah layak ditunjukkan atau tidak. Kalau tidak memuaskan kami, aku tidak akan memaafkanmu. Hadiah pulang kampung itu soal ketulusan. Apakah mahal atau murah benar-benar seperti itu? Aku cuma bawa ini. Silakan kalian putuskan. Ini apa? Ini. Nak menantumu kenapa? Hadiah kunjungan balik kali ini ada yang spesial? Bukannya ini cuma ginseng murahan yang biasa dijual di pasar desa? Perlu heboh sampai segitunya? Tidak, salah. Ini sepertinya... Ini yang ayahku berikan kepada Dewi Kekayaan itu. Ginseng berumur 1000 tahun, harganya 50 juta. 50 juta? Dewi Kekayaan? Maksudnya istriku, si Wen. Nak maksudmu? Mertua menggunakan ginseng ini untuk mendapatkan investasi 5 miliar? Tidak mungkin. Kalau menurutmu ginseng ini seharusnya masih di tangan Dewi Kekayaan kan? Kenapa bisa sampai di tangan Jiang Chen? Karena barang ini hasil curianmu. Curian? Iya, betul. Aku jadi ingat, Jiang Chen satu kampung dengan Dewi Kekayaan. Dia pasti diam-diam mengikuti kita. Setelah kita pergi, dia menyelinap ke rumah Dewi Kekayaan, lalu mencuri ginseng pemberian ayah mertuaku. Kamu memfitnah. Kontrak rumah saja berani kamu palsukan, apalagi yang tidak kamu berani lakukan. Untuk bisa memberi hadiah kunjungan balik yang layak, sampai berani berbuat jahat, Jiang Chen, kamu benar-benar tidak tahu malu. Aku tidak. Bangsat, barang milik Dewi Kekayaan pun berani kau curi. Oh, lalu membawa barang panas ini ke sini. Kamu mau bunuh siapa, hah? Ayah, dengarkan penjelasanku. Ini...
Penjelasan apaan? Ibu memukulku. Sekarang aku bahkan ingin membunuhmu. Kamu sekarang langsung kembalikan ginseng ini ke Dewi Kekayaan. Lalu pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Jangan pernah kembali ke keluarga Jiang lagi. Aku, Jumei, tidak punya anak sepertimu. Ayah, ibu, hadiah kunjungan balik kalau tidak suka bisa ku bawa pergi. Tapi kalian tidak seharusnya memfitnahku, apalagi menginjak-injak ketulusan kami sebagai anak. Ketulusan? Barang curian berani disebut ketulusan? Memangnya kamu yang tidak tahu malu atau istrimu yang kampungan itu yang tidak punya rasa malu? Boleh saja meremehkanku, tapi jangan hina istriku. Gini deh. Kalau hari ini kau masih bisa memberikan hadiah kunjungan balik yang berharga, aku akan menampar mulutku sendiri untuk minta maaf. Sepertinya seumur hidupnya dia tidak akan punya kesempatan itu. Hadiah dari Nona Su sudah sampai. Kiriman untuk Nona Su. Nona Su mengirimkan 1 kalung berlian merah muda gaya barat untuk keluarga Jiang. 1 patung giok ukiran tangan master kelas atas. 1 set sketsa tangan 12 shio karya Kibaishi. Tuan Jiang, hadiah dari Nona Su sudah sampai. Saya pamit. Astaga, barang-barang ini kalau dijumlahkan minimal 2 miliar. Nona Su ini sebenarnya siapa? Bagaimana bisa punya cara sehebat ini? Siwen. Ini Siwen. Yang kubawa ini bukan hadiah kunjungan balik, ini baru hadiahnya. Siapa sih, Wen? Mungkinkah Jiang Chen, perempuan desa yang dipakai untuk menyembuhkan itu? Sepertinya namanya memang begitu, tapi dia tidak mungkin sekaya ini. Ini pasti salah. Orang yang bisa memberikan hadiah kunjungan balik seperti ini, kekayaannya minimal 100 miliar. Kalau ini benar, berarti Xiao Hao salah pilih istri dong. Oh, jangan-jangan ini dikirim oleh Dewi Kaya misterius itu? Mungkin saja Jiang Chen dan Dewi Kaya itu berasal dari desa yang sama. Jadi perempuan desa itu namanya sama dengannya. Sangat mungkin. Aku paham. Ini pasti dikirim oleh Dewi Kaya misterius. Dewi Kaya misterius yang bekerja sama dengan keluarga Lin kami, mengirimkan hadiah balasan. Hanya saja, kebetulan sampai di keluarga Jiang. Oh begitu. Kalau begitu hadiah kunjungan balik ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Jiang Chen. Ibu dan bapak mertua, hadiah-hadiah ini saya berikan untuk kalian berdua. Astaga. Barang senilai 2 miliar diberikan begitu saja. Putri Lin benar-benar hebat. Kalau aku punya menantu seperti ini pasti terbangun sambil tertawa. Mimpi kali. Haha, aku bilang juga, ikan asin seperti ini mana mungkin bisa bangkit. Orang miskin mana mungkin tiba-tiba kaya. Kakak, gimana nih? Istriku memberikan hadiah mewah senilai 2 miliar kepada orang tua. Bagaimana denganmu? Kalian berdua memberikan barang curian kepada orang. Bukannya agak tidak pantas? Jiang Hao, kamu mau apa? Agak menghabiskan waktu. Cing, cepat sedikit. Baik, Nona. Ayah, ibu, menurutku Jiang Chen cuma akan mempermalukan keluarga kita. Lebih baik kita usir dia dari keluarga. Aku setuju. Keluarga Linku sekarang sudah berhubungan dengan Dewi Kekayaan. Pasti akan jadi keluarga kaya baru. Berhubungan dengan orang seperti dia sungguh memalukan. Ayah, ibu, kalian tidak akan setuju kan? Siapa ibumu? Bawa barang curian sebagai hadiah pulang. Dasar anak durhaka. Kau anggap aku ada? Aku juga bukan ayahmu, berbuat kejahatan, lupa diri demi uang. Aku sial banget sampai punya anak durhaka sepertimu. Pergi, segera pergi. Kalian cuma karena aku menikah ke desa, menjadi suami untuk wanita desa. Langsung anggap aku cuma bisa mempermalukan. Langsung mau putus hubungan denganku ya? Betul. Hahaha, Jiang Chen. Coba pikir, kalau dulu kamu tidak mau tukar pernikahan, sekarang kamu bisa ikut Ruotong menikmati kekayaan. Sayangnya, kamu malah setuju tukar. Menikah masuk ke keluarga wanita desa jadi gigolo. Seumur hidup kamu tidak akan bisa bangkit lagi. Cepat pergi, ini pesta perayaan yang disiapkan keluarga Jiang untukku. Kamu, petani miskin ini, sama sekali tidak pantas ada di sini. Menantuku menyuruhmu pergi, kau tidak dengar? Pergi, kau sudah mempermalukan keluarga Jiang sepenuhnya. Kalau tidak pergi, aku patahkan kakimu. Kalian yang mau putus hubungan, aku tidak keberatan. Mulai sekarang, miskin atau kaya, tidak ada hubungannya lagi dengan kalian. Tunggu. Jiang Hao, apalagi yang kau mau?
Kau mau pergi boleh saja, tapi baju, celana dalam, dan kaos kakimu semuanya milik keluarga Jiang, kan? Kalau mau pergi, tinggalkan barang-barang keluarga Jiang. Jangan-jangan kau mau dia telanjang bulat? Ini terlalu memalukan, aku tidak mau melihatnya. Jiang Hao, kusarankan kau tahu diri. Tahu diri, kau pantas, ayo bantu Tuan Besar. Kalian mau apa? Apa? Lepaskan aku. Lepaskan celana dalamnya. Aku mau semua orang lihat sesama anak keluarga Jiang. Aku bisa menginjak-injaknya karena dia menikahi wanita desa. Hahaha, siapa berani sentuh suamiku? Siapa wanita ini? Gaya dia keren banget. Lihat itu, konvoi mobil mewah. Ditambah lagi pengawal pribadi. Wanita ini pasti orang penting. Ayah, ini pesta yang kusiapkan untuk merayakan kesuksesan Ruotong. Kenapa kamu mengundang orang luar? Enggak. Aku sama sekali enggak undang orang luar. Ini cuma acara keluarga kita. Enggak. Terus siapa wanita itu? Aku tahu, dia pasti datang untukku. Kamu... Keluarga Linku mendapat perhatian dari Dewi Kekayaan. Hal ini pasti akan membuat keluarga-keluarga kaya dan berpengaruh berbondong-bondong datang. Wanita ini pasti diutus oleh salah satu keluarga kaya dan berpengaruh untuk menjalin hubungan denganku. Hahaha, pasti begitu. Ya juga, Dewi Kekayaan itu kekayaannya triliunan. Dia sudah investasi di banyak perusahaan. Kekayaannya itu luar biasa sekali. Kemampuannya juga luar biasa. Di dalam negeri dia termasuk yang nomor 1. Keluarga-keluarga kaya pasti akan berusaha mendekatinya. Kalau begitu, keluarga Jiang kita nantinya akan jadi idola di kalangan keluarga kaya. Hahaha, istriku kamu hebat sekali. Aku Jiang Hao bisa menikahimu, rejeki nomplok banget. Haha, menantuku yang baik. Keluarga Jiang kita beruntung sekali memilikimu. Jiang Chen, kamu lihat kan? Aku, Lin Ruotong, bisa membawa kejayaan bagi Jiang Hao dan seluruh keluarga Jiang. Ini hal yang tidak bisa dilakukan oleh istrimu yang kampungan itu selamanya. Selamat datang di pesta perayaan kesuksesanku. Kenapa kamu memukulku? Biar kamu ingat, kalau lain kali berani-berani menyentuh suamiku lagi, kaki kamu akan kuremukkan. Kaki diremukkan. Inikah istriku yang dulu sakit-sakitan dan lemah itu? Jauhkan tangan kotor kalian dariku. Pergi. Maaf suamiku, seharusnya aku ikut pulang kampung bersamamu. Kamu sampai diperlakukan seperti ini. Suamiku. Dia itu Jiang Chen, wanita desa yang dikirim untuk menghibur itu, Su Siwen. Kok bisa lebih cantik dari Lin Ruotong ya? Jiang Hao, apa yang kamu omongin? Aku Lin Ruotong, sampai ditampar. Kamu nggak mau belain aku, ya udah. Kamu bandingin aku sama wanita desa ini. Kamu mau cerai, bangsat? Aduh, menantuku yang baik. Tenang dulu, ini bukan salah Xiao Hao kita. Salahnya wanita desa ini. Iya, Susiwen. Dasar kurang ajar, brengsek. Berani sekali kamu. Beraninya kamu menampar menantu kesayanganku. Cepat sana datang minta maaf sama dia. Minta maaf, jangan mimpi. Kalian nggak apa-apa memperlakukan aku seperti ini. Mau suruh istriku merendahkan diri? Jangan harap. Suamiku, terima kasih sudah membelaku. Kamu cerita, mereka perlakukan kamu gimana? Dendam ini. Istri, aku yang akan balas dendam ini. Membelanya. Sewa rombongan mobil. Sewa penduduk desa jadi pengawal. Beli baju murahan di pinggir jalan dan berdandan. Kamu pikir kamu ini siapa? Putri dari keluarga kaya raya? Putri, lihat dulu dirimu pantas atau tidak. Anakku Jiang Chen menikah ke desa untuk menyembuhkanmu wanita desa ini. Tapi kamu, hadiah kunjungan balik yang layak pun tidak bisa kamu berikan. Masih berani berpura-pura di depan kami? Kamu membuat kami berdua kehilangan muka di depan sanak saudara. Kamu malah di sini menggertak. Wanita desa ya tetap wanita desa. Kurasa kamu tidak tahu arti kata malu. Hadiah kunjungan balik yang kusuruh kamu siapkan, bukankah sudah kamu kirim? Nona, hadiah kunjungan balik yang Anda siapkan semuanya ada di sini. Ini benar-benar hadiah kunjungan balik yang dia bawa?
Ayah, bukankah Ruotong sudah bilang semua ini adalah untuknya? Benar, Ruotong. Menerima hadiah mewah senilai 200 juta ini, lalu langsung menghadiahkannya pada kami berdua. Kamu, wanita desa sialan ini, ternyata sama saja dengan si brengsek kecil ini. Malah ingin merebut paksa bakti menantuku yang baik. Tidak malukah kamu? Baktinya? Mengapa hanya karena Lin Ruotong bilang itu miliknya, langsung jadi miliknya? Aku dan Siwen hanya dicemooh oleh kalian. Perlakuan berbeda kalian terlalu jelas. Ya kami memang membeda-bedakan. Lihatlah, siapa Ruotong kami? Dan siapa Su Siwen ini? Mengapa kami harus menghormati wanita desa ini? Kamu, si brengsek tak berguna. Hadiah kunjungan balik pun tidak punya. Dengan apa kau berhak menuduh ibumu? Kamu... Sudahlah Jiang Chen, pergi sana. Kamu membandel tinggal di sini, tidak akan ada yang kasih kamu makan. Jangan terlalu senang dulu, Cing Cing. Ambilkan kwitansi pembelian hadiah kunjungan balikku, keluarkan. Akan kuperlihatkan pada semua orang siapa yang merebut hadiah siapa. Ambil fakturnya. Nona, ini semua fakturnya. Lihat baik-baik informasi di kwitansi ini. Silakan periksa, kalau ada yang palsu, saya Su Siwen akan mengganti semua harta saya padamu. Sebaliknya, jika saya bisa membuktikan kwitansi ini asli, kalian satu persatu antri untuk minta maaf pada suami saya. Sayang, jangan gegabah. Tidak worth it untukku. Kamu adalah pria saya, adalah masa depan saya, Su Siwen. Untukmu, saya rela bangkrut. Ternyata dia benar-benar baik padaku. Kwitansi-kwitansi ini, kode-kode ini, ternyata persis sama. Barang ini benar-benar dibawa oleh wanita desa ini. Mustahil. Dia cuma wanita desa yang bertani. Bagaimana mungkin bisa mengeluarkan hadiah senilai 200 juta? Kwitansi-kwitansi ini pasti palsu. Bodoh. Su Siwen ini bukan dewa. Dia tidak bisa meramal masa depan. Bagaimana bisa membuat sebelumnya ini kwitansi dengan nomor yang sama seperti hadiah pulang kampung? Ternyata dari awal sampai akhir, semuanya kamu yang merebut hadiah pulang kampung mereka. Ternyata dari awal sampai akhir, pasangan suami istri ini yang main sandiwara. Lucu banget. Mereka merebut hadiah pulang pengantin dari rumah kakaknya sendiri. Terus di mana-mana menekan mereka. Sungguh tak tahu malu. Diam, semuanya diam. Bahkan kalau ini benar, terus kenapa? Aku jamin dengan seluruh harta keluarga Lin, si perempuan kampung ini pasti nggak mungkin punya modal sebesar itu. Barang antik dan lukisan kaligrafi ini semuanya palsu. Palsu? Betul, memang palsu. Kwitansi ini dan barang antik serta lukisan kaligrafi ini semuanya dipalsukan sekaligus. Yang lain nggak usah dibahas. Hanya soal memalsukan barang antik dan lukisan kaligrafi senilai 200 juta ini saja sudah cukup buat dipenjara seumur hidup. Gila-gila, benar-benar gila semua. Kamu demi pamer di depan kami, hal melanggar hukum pun berani kamu lakukan. Bahkan barang haram ini dibawa ke sini semua. Jiang Chen, Su Siwen, kalian berdua mau mencelakai siapa sebenarnya? Semua ini barang asli. Masih ngeles aja. Kalau ngeles bisa berguna, ngapain ada polisi? Aku akan telepon polisi sekarang. Biar kalian semua ditangkap. Tanpa bukti, berani-beraninya kamu memfitnah. Aku mau lihat siapa yang akan ditangkap hari ini. Kalian berdua suami istri benar-benar nggak kapok sebelum kejadian. Nenek tua ini hari ini bakal lawan kalian sampai titik darah penghabisan. Iya, telepon polisi ya, telepon polisi. Nanti kalau polisi datang, kita lihat siapa yang dibawa pergi. Telepon polisi apa? Kakek tua ini kan ahli di bidang ini. Asli atau palsu langsung ketahuan. Kakek. Xiao Chen, kau menikahi perempuan desa. Tidak mau hidup tenang bercocok tanam di desa. Lari ke rumah dan bikin onar dengan adikmu buat apa? Istrinya adalah putri dari grup laksana. Dia adalah sosok yang harus kami jilat. Apa kau tidak sadar? Kakek, tak kusangka kau juga begini. Sejak kecil aku sudah mengajarimu. Sebagai kakak, kau harus mengalah pada adik, memberi contoh yang baik. Walaupun kau tidak punya kemampuan dan masa depan, tapi jangan mempermalukan keluarga Jiang. Apakah semua itu sudah kau lupakan? Atau ajaran-ajaranku masuk telinga kanan keluar telinga kiri? Kakek, kau... Kenapa mereka memperlakukanmu seperti ini? Memangnya pilih kasih butuh alasan? Ayah, ngobrol apa lagi dengan Jiang Chen? Cepat lihat barang-barang rongsokan ini. Apakah ini asli atau palsu? Buat dua orang bodoh ini mati rasa. Iya, Ayah. Jangan buang-buang waktu lagi. Aku sudah tidak sabar menemani dua badut ini terus berulah. Biar kulihat.
Jiang Hao, kakek bisa diandalkan? Tenang saja, kakek itu Cucu menantu. Hobi terbesar kakek seumur hidup adalah barang antik dan lukisan. Sekarang bahkan menjadi ahli di Asosiasi Peninggalan Budaya. Kemampuannya tak perlu diragukan lagi. Kau lihat saja nanti. Lihat bagaimana aku membuat para bodoh ini malu. Ini ternyata Qi Baishi, 7 lansia dan 12 shio. Hah, barang seperti ini mana mungkin ada yang asli di dunia? Kalau asli, nilainya tak cuma 200 juta. dengar itu Jiang Chen? Barangmu ini palsu sekali. Hah? Ini. Ada apa kakek? Jangan-jangan lukisan ini asli? Tidak mungkin. Barang seperti ini mana mungkin ada yang asli? Minggir. Jiang Hao, tidak akan ada masalah kan? Menantu perempuan, kenapa kau khawatir? Bapak tua itu memang begitu kalau sudah serius. Ya, hal ini harus ditanggapi dengan serius. Bahkan kalau terbukti palsu, harus ada alasan dan buktinya. Ada orang yang tidak terima, terus berulah di sini. Baik, kalau begitu aku lega. Jiang Chen, Su Xiwen, melihat wajah mertuaku, nenek hari ini bisa memberi kalian kesempatan. Asal kalian mau mengakui lebih rendah. Berangkat keluar dari sini, aku bisa tidak mempermasalahkannya. Sampai sekarang masih bicara seenaknya. Keluarga Lin punya orang seperti kau yang tidak tahu diri dan suka cari masalah. Sepertinya kehancuran keluarga tidak akan lama lagi. Su Xiwen, beraninya kau. Istriku bermurah hati, melihat wajah ayah dan ibuku tidak mempermasalahkanmu. Kalian tidak menerima, ya sudah, masih berani mengutuki orang? Dasar kurang ajar. Kalau tidak diberi pelajaran, kau pikir menantuku yang baik tidak ada yang membela ya? Akan kusobek mulut kotormu. Asli? Ini asli. Ini asli ya. Barang-barang ini ternyata semuanya asli. Kakek sudah membuktikannya, Jiang Hao, Lin Ruotong. Sekarang apa lagi yang bisa kita katakan? Apakah kakek benar-benar sudah rabun barang-barang ini? Bagaimana mungkin ini asli? Ini tidak mungkin asli. Dia cuma seorang wanita desa. Bagaimana mungkin bisa membeli barang asli? Kakek, lihat lagi baik-baik. Jangan sampai ditipu orang. Baik. Aku lihat lagi. Sayang, maksudku kalau misalnya, menurutmu apakah mungkin uang untuk membeli barang-barang ini adalah keluarga Su kekayaan yang terkumpul selama belasan generasi? Apa? Menghabiskan kekayaan yang terkumpul selama belasan generasi hanya untuk membeli barang antik dan lukisan ini di depan semua orang. Istilahnya apa ya? Oh, pamer. Jiang Chen, lihatlah istri boros yang kamu nikahi ini. Benar-benar ada orang sebodoh ini di dunia, menghabiskan tabungan belasan generasi hanya untuk pada hari pulang ke rumah orang tua, menyelamatkan sedikit harga diri orang miskin. Apalagi ini paling-paling cuma barang tiruan. Kurang ajar. Anak perempuan dari seorang yang merengek-rengek. Dari mana keberanianmu berani bilang nona kami bodoh? Dasar perempuan jalang, kamu bilang siapa yang merengek-rengek? Perlu ditanya lagi? Tentu saja ketua grup laksana, Lin Wanshan. Aku, ayahku. Jelaskan kata-katamu. Bagaimana ayahku merengek-rengek? Awalnya tidak ingin menyebutkannya, takut menimbulkan jarak di antara keluarga kalian. Takut kalian di depan aku dan suamiku merasa malu sendiri. Tidak menyangka kalian sama sekali tidak menghargai suamiku. Kalau begitu aku juga tidak perlu mempertimbangkan perasaan kalian. Tahu tidak, keluarga Lin kalian bagaimana bisa mendapatkan investasi 5 miliar itu? Karena kamu, Lin Ruotong, adalah adik ipar dari Jiang Chen. Keluarga Lin bisa dapat investasi, ternyata karena Jiang Chen. Kok bisa begitu? Bukannya Jiang Chen adalah anak yang paling tidak disayang di keluarga Jiang. Jangan-jangan dia punya latar belakang misterius yang tak boleh diungkap? Tidak mungkin. Keluarga Lin bisa dapat investasi itu. Itu berkat kemampuan istriku. Itu kehebatan ayah mertuaku. Si bodoh ini mana ada hubungannya sama sekali? Benar, Su Xiwen, jangan kau menakut-nakuti di sini. Tidak ada yang akan percaya omong kosongmu di sini. Percaya atau tidak, itu fakta. Diam kau. Sebelum kakek memastikan apakah hadiah kunjungan pulang ini asli atau palsu, kau cuma wanita desa, kau sama sekali tidak berhak berbicara seenaknya di sini. Coba lihat baik-baik, asli atau palsu, cepat ambil kesimpulan. Aku sudah muak dengan dua orang bodoh ini yang berulah di depanku. Ketiga benda ini semuanya adalah barang asli yang autentik. Dan masing-masing jika ditaruh di rumah lelang, harga akhirnya bisa mencapai di atas 300 juta. Selesai, barang-barang ini ternyata semuanya asli. Ini tidak mungkin.
Su Siwen, kau benar-benar menghabiskan tabungan belasan generasi keluarga Su. Hanya agar Jiang Chen di pesta kunjungan pulang bisa membanggakan diri? Kenapa? Aku minta Lin Rotong belikan aku mobil mewah bernilai jutaan, dia malah memarahiku habis-habisan. Jiang Chen itu siapa? Bagaimana bisa membuat Su Siwen mengorbankan segalanya untuk memperlakukannya? Nak, kamu tak perlu iri. Coba pikir, kan kamu satu-satunya penerus keluarga Jiang. Hadiah kunjungan pulang yang mereka berikan ini pada akhirnya akan menjadi milikmu juga. Iya istri, barang-barang ini nantinya akan jadi milik kita. Dua orang bodoh ini memberi kita hadiah miliaran secara cuma-cuma. Iya, kenapa aku tidak kepikiran? Jiang Chen, Su Siwen, kalian benar-benar orang baik hati. Habiskan tabungan hasil kerja keras beberapa generasi untuk diberikan ke kami sebagai hadiah. Benar-benar terima kasih banyak. wahaha. Kalian bersenang-senang terlalu dini. Barang-barang ini karena ini kami berdua yang memberi, maka hak interpretasi akhirnya seharusnya juga milik kami. Sayang, menurutmu harus bagaimana? Karena keluarga Jiang tidak tahu menghargai, maka kami tarik kembali semuanya. Ambil semuanya. Hentikan, ini semua barang-barangku. Kembalikan semuanya padaku. Dasar perampok, ini perampokan. Jangan rampas barang berhargaku. Kakek, Jangan lemah hati, mereka tidak pantas. Kalian sekawanan perampok, kembalikan barang berhargaku. tapi dia kan kakekku. Kakek, kamu baik-baik saja? Jangan sok baik di sini. Hewan durhaka, kembalikan barang-barangku. Aku ingin mewariskannya untuk Xiao Hao sebagai pusaka keluarga. Kalau berani tidak memberikannya, kubunuh kau. Berani-beraninya! Berani kau. Aku bunuh kau. Hadiah pulang ke rumah orang tua dari Shi Wen. Kau malah mau kasih ke Jiang Hao jadi pusaka keluarga. Bahkan mau bunuh aku, kakek, sama-sama cucu. Kenapa? Dan kalian juga terlalu memihak Jiang Hao. Aku ini kurang apa darinya? Karena kau tak berguna, menyedihkan, menyimpanmu di keluarga Jiang hanya untuk jadi pembantu gratis buat Xiao Hao. Disuruh-suruh, kalau tidak kau sudah kuusir dari rumah dan dibiarkan mati. Benar. Shi Wen benar. Aku seharusnya tidak berharap apa-apa pada kalian. Cukup omong kosong, Jiang Chen. Segera kembalikan barang berharganya padaku. Kalau tidak dikembalikan, kulitmu akan kukupas. Keterlaluan. Mau? Malah tidak dikasih. Jangan. Itu kan pusaka keluargaku. Kok berani-beraninya kau hancurkan? Belum selesai. Jangan, hentikan. Su Siwen, kau gila. Ini kan barang yang kau beli dengan menghabiskan tabungan belasan generasi keluarga Su. Nilainya miliaran. Berani-beraninya kau. Asal bisa melampiaskan amarah suamiku. Puluhan miliar, ratusan miliar, apa artinya? Hilang. Semua barang berhargaku hilang. Wahahaha. Astaga. Aduh, aku harus segera hubungi ketua. Lihat apakah masih bisa diperbaiki. Dasar Su Siwen, bajingan. Barang semahal ini, berani-beraninya kau. Bukannya kalian bilang barang-barang ini palsu? Kalau memang palsu, rusak pun apa masalahnya? Apalagi, barang-barang ini apa hubungannya dengan kalian? Itu hadiah pernikahan yang dibawa pulang Jiang Chen. Setelah masuk keluarga kami, ya sudah jadi milik kami. Kau menghancurkan semua ini. Kau harus ganti rugi semuanya padaku. Kalau tidak... Kalau tidak, lalu apa? Masa kamu berani menyakitiku? Jangan kira di sini tidak ada yang berani menyentuhmu. Yang Hao, pukul dia. Nona, Jiang Chen, gimana? Sakit nggak? Kenapa kamu bodoh sekali? Nggak sakit. Aku malah harus berterima kasih padamu. Terima kasih padaku?
Terima kasih sudah membuka mataku melihat wajah asli orang-orang ini. Nah, Ayah, gigiku copot. Sudah seharusnya. Penyakit Nona kambuh lagi. Istri, Tuan Muda, kenapa Bapak membawanya? aku takut Siwen mengalami kecelakaan, jadi aku selalu siap sedia. Siwen, Padahal Nona tidak ada di sini. Tuan Muda malah masih membawa obat asma. Nona tidak salah menilai. Tuan Muda adalah pria baik yang bisa diandalkan. bagaimana? Jiang Chen, kau bangsat, beraninya kau main tangan sekejam itu. menantu yang baik, ini bukan sedang memukul Xiao Hao kami. Ini jelas sedang menampar pipimu. Benar, memukul suamiku di hadapanku berarti tidak menghormati Lin Ruotong. Hari ini Bumba tidak boleh dibiarkan begitu saja. Jangan kira dengan menyewa beberapa warga sebagai pengawal, kau bisa seenaknya di hadapan Lin Ruotong berbuat semaumu. Ku beritahu kalian, hari ini belum selesai. Aku akan telepon ayahku sekarang. Kalian tunggu saja. Kau mau menghubungi Lin Wanshan? Telepon ini biar aku yang lakukan. Kau telepon. Sayang, bagaimana dia bisa punya nomor telepon ayah mertua? Jangan percaya omongannya. Ayahku adalah direktur utama grup Laksana. Dia cuma orang desa. Biasanya minta-minta kepada orang juga tidak bisa menemui ayahku. Bagaimana mungkin dia punya kontak ayahku? Lin Ruotong, saya sarankan kamu berhenti sekarang. Kalau tidak, Siwen akan menarik investasi 5 miliar untuk keluarga Linmu. Jiang Chen, kamu tidak akan bilang padaku orang desa ini adalah dewi kekayaan yang memiliki kekayaan triliunan? Coba telusuri nenek moyangmu sampai 18 generasi. Semuanya petani. Jangan mimpi bisa berhubungan dengan dewi kekayaan. Aku lebih percaya menantu baikku Ruotong adalah dewi kekayaan daripada percaya kamu, orang desa ini. Karakter istriku, asal-usul istriku, layak mendapat gelar dewi kekayaan. Kalau dihitung waktu, ayahku sekarang seharusnya sudah mendapatkan investasi 5 miliar. Lin Ruotong akan menjadi dewi kekayaan seharusnya tidak lama lagi. Bapak Su, silakan lihat. Kamu akan memberikan satu-satunya putri kamu untuk menjadi pelayan putri kami. Putri kami tubuhnya lemah dan sering sakit, selalu perlu dirawat. Putriku sangat teliti dan sangat perhatian. Sangat cocok untuk melayani Putri Su. Investasi 5 miliar ini kamu ambil dulu. Sedangkan kontrak perbudakan akan saya serahkan kepada putri. Diterima atau tidak, semua tergantung putri. Haha, ayo. Terima kasih Bapak Su. Bisa memberikan putri untuk menjadi pelayan Putri Su. Keluarga Lin sudah benar-benar bergantung pada modal triliunan ini. Grup Laksana akan melesat, masih lama lagi, Bapak Su, saya antar Anda. Ayo, harus cepat menyampaikan kabar baik ini kepada Ruotong. Ke rumah Jiang, serahkan kontrak perbudakan kepada putri. Jiang Chen, kamu tidak berpikir naif wanita desa ini setelah berpura-pura menjadi dewi keuangan masih bisa keluar dengan selamat? Aku beritahu kamu, tak mungkin hari ini belum berakhir. Aku akan telepon papa sekarang. Benar-benar tahu anaknya adalah ayahnya, baru ingin telepon papa dia malah telepon duluan. Halo papa, ada hal yang mau aku ceritakan. Aku juga ada kabar baik untukmu. Kabar baik. Kabar baik. Kabar baik apa? Apakah investasi 5 miliar itu sudah turun? Investasi ini juga ada bagian keluarga Jiang. Dengan uang ini, aku bisa beli apa saja yang aku mau. Dana investasi 2 miliar ini masuk nilai keluarga Jiang langsung akan naik 2 kali lipat, langsung naik kelas ke jajaran keluarga kaya terkemuka di kota ini. Keluarga Jiang akhirnya bisa memuliakan leluhur, hahaha. Ini masih karena aku Jiang Hao. Kalau bukan karena aku pandai melihat talenta menikahi Ruotong, bisakah ada hari baik seperti sekarang? Tidak seperti Jiang Chen ini menikahi wanita desa saja, juga belajar kebiasaan buruknya hanya tahu menipu berkhayal menjadi dewi keuangan. Papa bilang apa? Kamu menandatangani kontrak kerja untukku, membuatku menjadi pembantu untuk putri keluarga Su. Menjadi pembantu. Siapa Nyonya Su ini? Apa haknya membuat menantu keluarga Jiang kami menjadi pembantu untuknya? Menantu saya, tapi dia adalah putri grup Laksana barang apa? Layak membuat menantu saya menandatangani kontrak perbudakan?
Nyonya Su adalah orang itu yang memiliki aset triliunan Dewi Keberuntungan Misterius. Bisa menjadi pembantu Nyonya Su adalah kehormatan saya. Artinya grup laksana saya dengan Dewi Keberuntungan yang memiliki aset miliaran terikat erat. Artinya nanti grup laksana akan menjadi perusahaan ratusan miliar, ribuan miliar. Bahkan modal triliunan yang sebanding dengan Nyonya Su. Triliunan. Saat saya berpikir nanti bisa berbagi kekayaan luar biasa ini dengan keluarga Lin, aduh, saya hampir sesak napas. Keluarga Jiang kami mendapatkan menantu yang baik. Ini adalah istri saya, orang yang akan menjadi pembantu Nyonya Su adalah istri saya, orang yang akan menjadi modal triliunan juga istri saya, Jiang Hao saya. Dengan memilih istri yang tepat, berhasil bangkit, dan kamu, Jiang Chen akan hidup dengan wanita desa miskin ini seumur hidup. Inilah nasib buruk yang tidak akan pernah kamu lepaskan. Jiang Hao. Wira Internasional. Ini kan salah satu perusahaan yang diinvestasikan Nona Su yang sudah go public. Kenapa dia datang ke keluarga Jiang? Masih perlu dipikir? Dia tuh pasti datang untukmu. Aku. Iya, menantu. Sekarang kamu adalah asisten pribadi Nona Su. Kedepannya, kamu juga orang yang paling dekat dengannya. Wira Internasional ini mana mungkin tidak buru-buru datang menjilatmu? Masuk akal. Benar, sangat benar. Kedepannya, orang-orang seperti ini mungkin akan terus berdatangan. Batas rumah kita sampai bisa diinjak-injak rusak. Menantu kita ini akan menjadi orang penting di mata semua keluarga kaya di dunia. Lihat kan? Hah? Istri kampunganmu ini ingin terlihat mulia di depan orang harus pakai cara menipu dan berpura-pura. Sedangkan istriku, kemewahan sudah melekat. Bos grup dengan aset puluhan miliar seperti ini sampai harus datang ke rumah untuk menjilat. Jiang Hao, jangan senang dulu. Bagaimana kamu bisa 100% yakin ketua direktur ini bukan datang untuk istriku? Omong kosong. Kamu ngomong sembarangan. Kalian berdua benar-benar tidak kapok sebelum melihat peti mati. Sayang, tunjukkan kehebatanmu pada mereka. Baik, suamiku. Ketua Direktur Wira Internasional, akulah orang penting yang berani kamu cari sampai ke sini. Cepatlah membungkuk dan menyapaku. Orang gila dari mana ini? Sialan, berani menabrakku dasar buta. Nona, ini kontrak perbudakan Lin Ruotong. Silakan Anda lihat. Lin Wanshan benar-benar mengeluarkan modal besar demi mendekati orang sepenting kamu. Berani sekali dia sampai menjual anak kandungnya sendiri. Masih ada yang lebih aneh lagi, Tuan Muda. Ada yang mau jadi anjingnya Nona. Ada yang mau mengakui Nona sebagai ibu angkat. Bahkan ada yang memaksa-maksa mau jadi kekasih gelap Nona. Hah? Cing, kalau kamu masih bicara sembarangan sampai Jiang Chen salah paham padaku, hati-hati ku hukum kamu masuk ruang gelap. Kenapa kontrak perbudakan itu diberikan kepada Su Siwen? Masa iya dia bukan wanita desa, melainkan benar-benar dewi kekayaan yang menguasai modal triliunan? Kalau benar begitu, bukannya kita menendang besi? Diam, kalian semua diam. Identitasnya pasti tidak mungkin asli. Benar. Mana mungkin Jiang Chen seberuntung itu hanya bisa menikahi wanita desa yang seumur hidupnya cuma bisa bertani. Wanita desa. Sudah sampai segini, masih saja ngotot tidak mengakui. Kontrak perbudakan yang ditandatangani sendiri oleh Lin Wanshan ini masih belum cukup membuktikan identitasku dan kebodohan kalian. Ini tulisan tangan ayah. Tulisan tangan ini benar-benar milik Lin Wanshan. Surat perjanjian diri ini asli. Kalau begitu, identitas Su Siwen adalah Dewi Rejeki. Identitas Su Siwen adalah Dewi Rejeki. Sialan, apa yang sudah aku lewatkan? Aku malah menyerahkan Dewi Rejeki yang kekayaannya triliunan kepada Jiang Chen. Jiang Chen, tukar kembali. Kita harus menukar pernikahan ini kembali. Su Siwen hanya boleh milikku. Mimpi kali. Nak. Bu, tanganku. Nak, jangan nakut-nakuti ibu. Ayah, ibu, kita tidak boleh membiarkan Jiang Chen begitu mudahnya. Tidak boleh. Dewi Rejeki hanya boleh milikku. Dia kakak, aku adik. Dia seharusnya mengalah padaku. Dia memang seharusnya menyerahkan Su Siwen padaku. Jiang Hao, sekarang kamu menyesal tidak terlalu cepat? Sepotong kertas perjanjian diri bisa membuktikan apa? Kalau kamu benar-benar Dewi Rejeki, benar-benar punya kemampuan sehebat itu, coba tarik kembali 5 miliar yang kamu berikan ke keluarga Lin. Kalau berani. Kamu gila.
Yang gila itu kamu. Cuma modal selembar kertas usang mau membuktikan identitas. Dia Su Xiwen berkhayal tinggi. Lin Ruotong, kamu memang mau menjerat diri sendiri, ya? Siapa bilang yang terjerat pasti aku? Kalau investasinya tidak bisa ditarik kembali, identitasnya pasti palsu. Berani memalsukan diri sebagai Dewi Rejeki. Aku punya 100 cara untuk menghancurkan kalian 2 orang bodoh. Sayang, kamu yang pegang kendali di rumah ini. Menurutmu harus bagaimana? Dia yang nekat cari mati, kita turuti saja keinginannya. Aku ikut keputusan suamiku. Su Cheng, segera siapkan mobil. Semua orang berangkat ke grup laksana. Aku tidak hanya akan menarik kembali investasi, tapi juga akan menghapuskan grup laksana sama sekali. Ini akibatnya mengganggu suamiku. Ya. Aku nggak percaya cewek desa yang melarat banget pantas dikaitkan dengan Dewi Kekayaan. Iya, Jiang Chen si brengsek itu, istri yang dia nikahi, pasti nggak sebanding sama aku. Lihat cepat, keluarga Besan sudah datang kan? Ruotong, ada apa yang mendesak? Harus menyuruh ayah turun ke sini. Keluarga Besan, menantu kesayanganku, sudah dibully orang. Apa? Berani mengganggu anak kesayanganku Lin Wanshan? Dia mau mati ya? Apakah dia orang berpengaruh top di sini? Siapapun itu, aku, Lin Wanshan, keluarga Lin, sekarang sudah bergantung pada Dewi Kekayaan yang bernilai miliaran. Jangan katakan satu kota, bahkan seprovinsi pun, siapa yang berani lancang di hadapanku? Benar. Betul. Berani mengganggu nona besar. Benar-benar mau mati. Nak, katakan pada ayah, siapa yang mengganggumu? Aku akan mengulitinya hidup-hidup. Ayah, kalau aku bilang, orang yang menggangguku adalah Dewi Kekayaan. Bukan, kau anak pemboros. Kenapa kau mengganggunya? Kau mau bunuh bapak ya? Mertua, Ruotong, ini cuma bercanda dengan Anda. Itu sama sekali bukan Dewi Kekayaan. Iya, seorang wanita desa yang mengandalkan nama Dewi Kekayaan. Karena itu jadi sombong dan sewenang-wenang. Ayah, kau harus membelaku. Aku bahkan ditampar oleh si penipu itu. Menampar wajahmu itu hal kecil. Tapi berdiri di sisi Dewi Kekayaan, itu baru masalah besar. Aku sama sekali tidak akan mengizinkan. Ada orang yang menodai nama Dewi Kekayaan. Katakan siapa dia, aku akan gebukin dia sampai mampus. Jiang Chen dan si brengsek ini, kali ini pasti mati. Itu mobilnya datang. Xiwen, soal menarik investasi ini, mending kita urungkan saja. Kita sudah sampai di sini. Kenapa tiba-tiba kamu berubah pikiran? Apa karena masih merasa kasihan pada mereka? Tidak, aku cuma tidak mau kamu rugi karena aku. Rugi? Xiwen, kamu ketawa apa? Tuan muda, jangan-jangan kamu kira berinvestasi di grup laksana nona saya ini untuk cari untung? Investasi sebesar 5 miliar ini, kalau bukan untuk cari untung, untuk apa? Tentu saja karena kamu. Karena aku? Betul, grup laksana hampir bangkrut. Proyek ini pasti merugi. Kalau bukan karena Jiang Hao adalah adikmu, aku sama sekali tidak akan menolong. Sayangnya mereka malah memperlakukanmu dengan dingin dan menghinamu. Sungguh bodoh sekali. Kamu baru menikah beberapa hari, sudah menyiapkan hadiah balasan 1 miliar untukku. Bahkan demi aku, tidak peduli untung rugi, menggelontorkan aset 5 miliar. Istri seperti apa yang aku dapat ini? Istri yang baik, ini benar-benar keberuntungan besar. Ayo suamiku, istrimu yang akan membalas dendam untukmu. Ayah, kumpulkan semua satpam perusahaan untukku sekarang. Hari ini aku mau menghajar pasangan brengsek ini sampai ibunya sendiri nggak bakal bisa mengenalinya. Jiang Chen, dia mengandalkan wanita desa miskin dan tak berdaya ini untuk berbuat onar. Dia sama sekali nggak menghormatiku. Dia juga nggak menghormati istriku. Hari ini pasti akan kuberi pelajaran. Oke, panggil Departemen Keamanan Perusahaan. Mobilnya selip ya? Tidak, tunggu. Ayah, dia lihat ayah datang. Dia takut identitasnya ketahuan. Dia mau kabur nih. Jiang Chen, jangan bergerak. Di rumah, sok-sokan semua lu yang tampil. Hari ini giliran gua yang tampil. Jangan biarkan dia kabur. Jiang Hao, cepat halangi mobil itu. Hei, buka pintunya. Buka pintunya. Jangan pergi. Jangan pergi. Hei, hei, hei. Xiwen, nenek kenapa? Parah nggak? Tetangga juga nggak jelas ngomongnya. Cuman bilang kita harus cepat pulang. Cepat, lebih cepat lagi.
Siwen, jangan khawatir. Nenek orang baik pasti dapat perlindungan. Nggak bakal ada apa-apa. Jiang Hao, dasar orang tak berguna. Mobil aja nggak bisa dihalangi. Cepat, nyetir. Hari ini aku harus menghajar pasangan brengsek ini. Cepetan, nyetir. Baru saja pakai identitas palsu. Udah mau kabur, jangan mimpi. Besan, masalah anak-anak biar mereka yang selesaikan sendiri. Kebetulan aku mau ngobrol sama kalian berdua. Ayo kita naik minum teh. Ini... Xiao Hao, Ruotong, kalian nggak apa-apa kan? Santai aja. Dia aja nggak berani ketemu mertuaku. Su Siwen, cewek ini pasti palsu. Ngasih pelajaran sepasang kekasih miskin dan nggak punya kuasa. Apa yang aku takutin? Jangan banyak omong, nyetir cepetan. Pah, suruh beberapa bodyguard ikutin aku. Nenek tua ini, kalau hari ini aku nggak bikin dia pincang, nama Li Ruotong bakal aku tulis terbalik. Walaupun kamu nggak bilang, aku juga tahu. Sini, kalian berapa orang? Nanti jaga baik-baik keselamatan menantuku ya. Siap. Sejak dapat investasi 5 miliar, dia jadi aneh. Pah, ini kenapa sih? Kapan keselamatan Jiang Hao jadi lebih penting dari aku? Teh ini adalah barang langka yang susah dicari dalam 100 tahun. Kalau bukan karena kalian berdua datang, biasanya aku nggak tega minum. Hahaha, Besan, kamu terlalu sopan. Kami jadi malu. Ada apa ya? Langsung aja bilang. Selama bisa kami lakukan, pasti kami bantu. Iya. Karena kamu udah bilang begitu, ya aku buka kartu aja ya. Aku mau minta kalian investasi lagi 5 miliar. Loh, Besan. Aku nggak salah dengar kan? Kamu mau minta investasi dari kami? Hahaha, jangan pikir aku nggak tahu hubungan kalian sama Dewi Keuangan. Nggak biasa loh. Kalau bukan karena Jiang Hao, 5 miliar yang dulu aku nggak bakal dapet. Kamu bilang apa? Maksudmu, kamu bisa dapat investasi karena anak kami, Xiao Hao. Besan, leluconmu keterlaluan. Haha, Dewi Keuangan yang bilang langsung. Masa bisa bohong? Sudah ku bilang tidak apa-apa, masih saja mau dipasang gips. Sudah patah masih bilang tidak apa-apa. Nek, kenapa kamu tidak hati-hati? Ayo. Sudah kubilang, kerja di ladang biar aku yang kerjakan. Kenapa kamu masih nekat pergi sendiri? Bahkan memanjat tinggi-tinggi. Kali ini kakimu yang cedera. Kalau lain kali jatuh ke bagian vital. Bagaimana ini? Aku kan juga tidak ada kerjaan. Kalau kamu tidak ada kerjaan, cari saja kakek nenek untuk main kartu. Atau menari-nari. Nanti aku carikan hiburan lain untukmu. Mulai sekarang tidak boleh lagi kerja di ladang. Mengerti? Tapi... Tidak ada tapi-tapian. Aku kan tulang punggung keluarga ini. Kalau kamu tidak nurut, aku dan Siwen tidak akan peduli lagi padamu. Baiklah. Nah, baru anak baik. Berbaring dan istirahatlah. Nanti aku buatkan sup ayam untuk menguatkanmu. Baik. Nenek di hadapanku, belum pernah sekalipun begitu nurut. Jiang Chen memang jago merawat orang tua. Xiao Chen, untung ada kamu yang sibuk membantu. Kalau tidak, dengan tubuh Siwen yang lemah ini, bisa-bisa dia kelelahan. Pasangan brengsek, keluar. Suara itu Jiang Hao. Bangsat, keluar. Pasangan bangsat sialan ini menyangka bersembunyi di tempat sengsara ini menyembunyikan diri bisa kabur? Jiang Hao, kau pergi tendang pintunya. Dasar sampah, minggir, minggir. Hancurkan pintunya. Buka. Aduh. Apa yang ditertawakan? Tutup mulutmu. Jiang Hao, kau baik-baik saja? Tidak ada yang rusak di bagian vital? Sepertinya sudah tidak bisa dipakai lagi. Jiang Chen, kau... Jiang Chen, kau sengaja ya? Hanya ingin melihat keluarga Jiang punah? Punah? Itu berlebihan. Keluarga Jiang masih ada aku. Oh, tunggu. Aku sudah kalian usir dari keluarga Jiang. Keluarga Jiang kalian sepertinya benar-benar... Bangsat, aku bunuh kau. Apa masih bengong? Gusur! Aku akan menggusur rumah sengsara ini. Aku buat pasangan bangsat ini tidak punya tempat tinggal. Ya, bawa mobilnya ke sini. Jangan. Jiang Hao, Lin Ruotong, kalian gila? Yang gila itu kalian.
Mengandalkan seorang wanita desa yang tak punya uang dan pengaruh, berani-beraninya melawan menantu kaya dari grup laksana seperti aku, kurasa kau tidak tahu diri. Yang tidak tahu diri itu kalian. Rumah tua keluarga Su ini sudah diwariskan ratusan tahun. Siapapun yang berani merusaknya sedikit saja, aku, Su Siwen, bersumpah akan membuat kalian tahu rasanya menyesal. Sudahlah, lihat saja ayahku di grup laksana. Sampai-sampai tidak berani parkir mobil. Bajingan kecil yang lari lebih cepat dari anjing. Kau pikir kau ini dewi kekayaan yang punya aset triliunan? Tidak parkir, itu karena... Sudahlah Jiang Chen, jangan cari-cari alasan lagi. Palsu ya tetap palsu. Kau masih berharap kami benar-benar percaya padamu? Betul, rumah bobrok ini hari ini, nenek ini memang akan robohkan. Aku akan membuat kalian pasangan brengsek yang tidak tahu tinggi rendahnya langit ini, tidak punya tempat tinggal. Aku akan membuat kalian seperti anjing liar terombang-ambing di jalanan, mengemis di sepanjang jalan. Gusur! Jangan. Jiang Chen. Mau hancurkan rumah tua istriku, harus lewat dari mayatku, Jiang Chen, dulu. Jiang Chen, jangan. Merusak barang orang lain itu melanggar hukum. Ayahku bilang, keluarga kami sudah mengandalkan dewi kekayaan. Kedepannya di Haishi, aku bisa berbuat semaunya. Bukan cuma merobohkan gubuk reot ini, bahkan menguburmu pun aku tidak takut. Kamu berani? Lihat saja apakah aku berani atau tidak. Kusur. Kalau dia berani menghalangi, bawa dia juga kubur di bawah reruntuhan ini. Ini nyawa manusia. Nyawa manusia? Nyawa manusia. Nyawa manusia. Uang ini cukup untuk membeli nyawanya. Bung, bagaimana kalau kamu minggir? Uang tebusan ini kita bagi 2. Bagi 2, kalau kau tidak berani, pergi sana dari depanku. Aku sendiri yang urus. Sialan. Jiang Chen, aku beritahu kamu. Hari ini, meskipun aku menghancurkanmu, anak haram yang diusir dari rumah tidak disayang ayah ibu, menginjak-injak sampai mati, tidak ada yang akan peduli padaku. Perempuan kampungan, lihat baik-baik dengan matamu. Tunggu sampai aku menguburnya, selanjutnya giliranmu. Jiang Chen, sebelum menyentuh suamiku, pertimbangkan dulu akibatnya. Sucheng, apakah kamu sudah sampai di grup laksana? Sudah, Nona. Baik, aku perintahkan kamu. Aku tidak hanya akan menarik investasi 5 miliar, tapi juga akan mematahkan satu lengan Lin Wanshan. Haha. Apa? Baik, Nona. Hahaha, anak kita. Xiao Hao benar-benar hebat ya. Ternyata dia kenal dengan dewi kekayaan ini. Dia dan dewi kekayaan itu jangan-jangan kenal waktu kuliah di luar negeri. Pastilah. Xiao Hao sama dewi kekayaan itu pasti teman sekampus waktu di luar negeri. Si brengsek kecil Xiao Hao ini kenal sama dewi kekayaan yang punya aset triliunan. Ternyata sembunyiin terus. Kalau ini diganti sama binatang Jiang Chen itu, udah pasti sombongin berkali-kali. Kan ku bilang aku nggak salah lihat dibandingin sama Xiao Hao si pengkhianat Jiang Chen itu, nggak ada harganya sama sekali. Saudara barusan kamu bilang, soal tambahan investasi 5 miliar ini serahkan saja padaku. Beneran? Haha, kamu nggak bohong ya? Tenang saja, saudara Xiao Hao. Dia paling nurut sama aku soal dewi kekayaan itu. Karena Xiao Hao udah kasih kamu 5 miliar sekali, nambahin sekali lagi. Itu pasti bukan masalah. Hahaha, iya kan dewi kekayaan ini punya aset triliunan 5 miliar buat dia itu mah gampang banget. Hahaha, lihatlah anak kesayanganku atas nama Xiao Hao ini pasti berhasil. Hahaha, aduh, terima kasih banyak ya saudara, tenang saja. Nanti kalau bisnis keluarga Lin sukses pasti nggak akan lupa kebaikan keluarga Jiang. Hahaha. Direktur Su, kenapa Anda datang? Loh, kok aku barusan lagi ngobrol sama saudara, belum sempat kasih tahu dewi kekayaan. Jangan-jangan Anda datang lagi buat ngasih 5 miliar lagi. Ahahaha. Orang ini kok kelihatannya familiar ya? Dia yang dulu ke rumah kita membela Jiang Chen dan Su Siwen, direktur grup Wencheng itu. Ini beneran dia? Bukannya dia palsu? Direktur Su, ada apa? Direktur Su, ada apa? Katakanlah, Direktur Su. Lin Wanshan. Aku datang untuk menarik kembali investasi 5 miliar sebelumnya sebagai bunga. Akan kuputuskan satu lengan. Aduh, bukan Direktur Su. Direktur Su. Aduh. Itu punyaku, 5 miliar. Sebenarnya bisa jadi milikmu. Sayangnya, kamu telah mengusik orang yang salah. Aku mengganggu siapa? Menantu laki-laki keluarga kami.
sudah beres, pergi. Besan, bagaimana? Tidak apa-apa, baik-baik saja? Ambulans, mau ku bantu panggil ambulans? Dibandingkan lengan ini, yang lebih kuperhatikan adalah siapa sebenarnya yang kusakiti, siapa menantu laki-laki keluarganya. Kalian beritahu aku siapa. Baik, sepertinya. Anak sulung kami. Jiang Chen. Jiang Chen, dengar tidak? Istri kampunganmu ini ngomong apa sih? Tidak hanya menarik investasi, tapi juga mematahkan lengan ayahku. Kalau kamu memang begitu hebat, kamu dulu di bawah gedung grup Laksana, kenapa tidak lakukan? Kalian lari kenapa? Ya, kalian lari kenapa? Jiang Chen. Hebat atau tidak, bukan kalian yang tentukan. Jiang Hao, Lin Rotong, kalian lihat baik-baik ini apa? Kalian berdua nggak mikir cuma modal HP bisa ngegampangin istri gue ya kan? Dengar ya, hari ini gue bakal kubur kalian sama rumah bobrok ini. Nggak mungkin. Sayang, lagi ngapain tuh pegang HP? Ini nggak mungkin. Ini nggak bener, ini editan. Ini palsu. Ayo nyetir. Mau kemana? Balik ke grup. Sayang. Balik ke grup, cepetan balik. Sayang. Cepetan. Sayang, katanya mau ngurusin pasangan brengsek ini. Sayang, gue belum naik, loh. Tiba-tiba ngapain sih? Dasar bajingan, kenapa istri gue pergi? Bilang. Jiang Hao. Singkirkan tangan kotormu dari kakakmu. Kakek datang. Gue nggak salah dengar tadi. Kakek malah bela sampah kayak Jiang Chen. Siapa yang kau bilang sampah? Bangsat kecil, mulai sekarang hormati kakak dan kakak iparmu. Kalau enggak, kau yang akan kusuruh keluar dari keluarga ini. Kakek, aku kan cucu yang paling kakek sayangi. Aduh, kakek malah mau mengusirku dari rumah hanya karena orang tak berguna ini. Mereka itu siapa sih? Jangan bicara sembarangan. Aduh kakek. Ini kan cucu yang dari kecil selalu dimanja-manja. Cucu kesayangan kakek. Kalau sampai dia terluka sedikit saja, kakek pasti sangat sedih. Hari ini benar-benar langit runtuh. Bagaimana bisa kakek tega? Kakek, aku tidak peduli. Kakek tidak boleh memperlakukan aku seperti ini. Hari ini kakek harus memberikan penjelasan padaku. Itu karena... Apa ketua? Gambar ini benar-benar dibeli oleh Dewi Kekayaan Misterius itu? Benar, aku melihatnya langsung saat transaksi. Bahkan dia juga berfoto dengan Dewi Kekayaan yang dihormati banyak pejabat itu. Berfoto? Di mana bisa kulihat? Ada masalah apa? Masalahnya besar sekali. Kalau Dewi Kekayaan itu benar-benar adalah menantu perempuanku, maka langit keluarga Jiangku bisa runtuh. Aduh kakek, kenapa kakek diam saja? Katakanlah. Jangan bicara sembarangan. Cucu-cucuku yang baik menantu perempuanku. Kakek tahu salah. Kakek minta maaf padamu di sini. Hai. Kok bisa begini? Sekarang gimana? Kali ini harus gimana? Jangan mondar-mandir dong. Masih belum ada kepastian apa-apa. Kok kamu bisa yakin banget Susi Wen itu Dewi Kekayaan? Kenapa aku yakin banget? Pikir pakai otakmu yang bener. Investasi 5 miliar ini tiba-tiba hilang. Lengan Lin Wanshan sampai dipatahin orang. Waktu Su Cheng datang ke rumah kita, lihat dia sama Jiang Chen, di depan saudara dan teman, dipanggil menantu sama nonik terus. Kamu tuli nggak dengar atau buta nggak lihat? Aku... Dasar bebal nggak punya otak. Waktu itu, kan pas mau jemput pengantin, kamu tiba-tiba berubah pikiran, ancam bunuh diri. Keberuntungan ini mana bakal jatuh ke Jiang Chen? Siapa yang tahu si Jalang Susi Wen itu sembunyinya dalam banget. Sekarang malah untungnya diambil Jiang Chen. Kita juga udah bikin mereka benci setengah mati. Menurutmu gimana dong? Gimana? Aku... Ayah, kakek jadi gila. Bicara pelan-pelan dikit, aku nggak ngerti. Begini, aku sama istriku kan mau ngancurin si pasangan brengsek itu. Tahu nggak gimana? Istriku cuma lihat HP yang dikasih Jiang Chen, nggak tahu kenapa kayak kesurupan gitu. Langsung nyelonong masuk mobil, nyetir pergi lagi. Sampai sekarang nelpon nggak diangkat.
Terus, kakek datang. Dia lebih parah lagi. Demi si pasangan brengsek itu, dia tampar aku 2 kali, bahkan sampai nyembah minta maaf ke mereka. Ayah, ibu, menurut kalian kenapa ini bisa terjadi? Kenapa? Karena Su Xiwen itu Dewi Kekayaan. Hah? Nak, kamu mau ganti istri nggak? Asal kamu mau, ibu rela ancam bunuh diri biar Jiang Chen kasih Su Xiwen ke kamu. Ini beneran bisa? Haha. Kalau gitu aku orang kayak kamu. Jangan ganggu mereka berdua lagi. Ayah, maksudmu apa sih? Maksudnya apa? Maksudnya kita semua salah menaruh harapan. Dari kecil sampai besar, seharusnya Jiang Hao tidak dianggap sebagai penerus keluarga Jiang. Dia cuma binatang kecil yang lupa diri demi uang. Aku sudah banyak ngobrol dengan Xiao Chen. Aku sadar kita semua salah menuduhnya. Selama ini yang paling hebat itu sebenarnya Jiang Chen. Sementara Jiang Hao cuma bisa cari muka, menuduh orang lain. Selain pandai merayu dan membujuk keluarga, dia tidak punya kelebihan apa-apa. Ah, kakek, kamu sudah dibutakan oleh mereka. Aku tidak seburuk itu kok. Ya, mendengar itu belum tentu benar, melihat sendiri baru percaya. Seperti apa Xiao Hao itu? Kami yang paling tahu. Kamu tidak bisa karena Jiang Chen menikahi Dewi Kekayaan itu, lalu kamu sengaja memihaknya, kan? Iya, ini tidak adil ya. Lagi pula, awalnya yang ingin menikahi Su Xiwen itu Xiao Hao. Itu Jiang Chen si sampah. Dia yang merebut kemewahan yang seharusnya jadi milik Xiao Hao. Xiao Chen yang merebut? Aku ingat. Jelas-jelas kamu yang meremehkan dia, bilang Su Xiwen itu cuma perempuan desa. Lalu tergiur dengan keluarga Lin yang kaya dan berkuasa. Kamu ancam bunuh diri baru bisa tukar pasangan mereka berdua, kan? Memang iya, terus kenapa? Aku berubah pikiran, tidak boleh. Aku justru mau bantu Xiao Hao memperjuangkannya. Resep obat untuk menyembuhkanku, perkembangannya gimana? Sudah selesai. Masih perlu diuji beberapa kali. Baru bisa masuk uji klinis. Cepat sekali. Resep ini benar-benar bisa menyembuhkanku? Pasti bisa. Menyembuhkanmu adalah satu-satunya cara aku membalas kebaikanmu. Sayang, terima kasih. Sudah berbuat banyak untukku. Dia gampang sekali tersentuh. Apa karena dari kecil sampai besar tidak pernah dapat perhatian khusus? Kita kan suami istri, menjagamu itu sudah seharusnya. Kalau kamu masih terus-terusan sopan gini, aku bisa marah loh. Xiwen, kambuh lagi. Tahan ya, aku ambilkan obatmu. Ayo, duduk. Sayang. Xiwen, jangan pingsan. Tahan, Xiwen. Xiwen, kamu akan baik-baik saja. Kamu pasti akan baik-baik saja, Xiwen. Jangan takut, Nona. Qing Qing ada di sini. Qing Qing akan selalu menemanimu. Tahanlah, Nona. Sial. Tuan muda, jangan seperti ini. Nona akan sedih. Ini salahku. Kalau bukan karena urusanku sampai membuatnya kelelahan, dia tidak akan kambuh penyakitnya. Aku yang salah. Sudah, Xiao Chen. Nenek, maafkan aku. Akulah yang menyebabkannya. Anak baik. Bukan salahmu. Sejak Xiwen lahir, dia sudah dikelilingi penyakit. Ini takdirnya. Tapi, ini hanya masalah waktu saja. Tidak ada yang bisa disalahkan. Serahkan surat wasiatnya kepadanya. Surat wasiat. Jiang Chen, ketika kamu membaca surat wasiat ini, aku mungkin sudah tidak ada di dunia ini lagi. Maafkan aku tidak bisa selamanya menemanimu. Keturunan keluarga Su akan terputus di generasiku. Kekayaan triliunan yang dikumpulkan belasan generasi, tidak ada yang mewarisinya. Hanya bisa kuwariskan padamu. Aku sudah mendirikan sebuah perusahaan untukmu lebih dulu. Pada saat kamu membaca surat wasiat ini, kekayaan triliunan rupiah telah dialihkan atas namamu. Memberikan semua ini padamu, hanya berharap kamu bisa menghidupi nenek di masa tuanya. Tentu saja aku juga percaya, meskipun tanpa ini, kamu pasti akan menyelesaikan amanatku.
Karena Su Shiwen tidak mungkin salah menilai orang. Nanti, jika kamu menikah lagi, bawa dia ke makamku, biar aku melihatnya. Aku akan mendoakan kalian berdua. Selamat tinggal cintaku, Shiwen. Pasien mengalami perdarahan hebat selama operasi. Bank darah rumah sakit kosong. Apakah ada di antara kalian yang bergolongan darah langka? Golongan darah langka? Aku. Setidaknya butuh 1000 ml. Kamu kuat tidak? Tidak kuat pun harus kuat. Bahkan jika darahku habis terkuras, aku harus menyelamatkannya. Menantu, jangan terlalu gegabah. Bisa-bisa nyawa taruhannya. Iya, menantu. Bagaimana jika Nona tidak bisa diselamatkan, lalu kamu mengalami sesuatu? Ini pasti bukan yang diinginkan Nona. Kalau tidak dicoba, mana tahu? Xiao Chen, kamu harus pertimbangkan matang-matang. Meski aku juga sangat ingin menyelamatkan Si Wen, tapi aku juga tidak ingin melihatmu mengambil risiko seperti ini. Nenek, tenang saja. Tidak akan ada masalah. Si Wen juga akan selamat. Tunggu kami berdua yang merawat nenek. Baik. Nenek percaya padamu. Sekarang, aset miliaran keluarga Su ada atas namaku. Aku izinkan kalian mengerahkan semua sumber daya. Berdasarkan resep obat ini, buatlah obat jadinya. Siap, menantu. Ayo. Tidak bisa, aku tidak tahan lagi. Cepat lakukan defibrilasi. Si Wen. Si Wen. Si Wen. Orang yang tidak berkepentingan. Si Wen. Si Wen. Maaf, kami sudah berusaha maksimal. Shiwen? Shiwen, bangunlah. Dokter, aku mohon tolong selamatkan dia. Dokter. Sudah berusaha maksimal. Shiwen. 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 Bapak, obat sudah sampai. Cepat berikan kepada Shiwen. Bangun. Bangunlah, Shiwen. Kamu satu-satunya yang menyayangiku di dunia ini. Kumohon, jangan tinggalkan aku. Suamiku. Aku di sini. Bapak. Selamatkan dia. Jiang Chen, kenapa kamu bisa sebodoh ini? Aku cuma bersikap baik sedikit padamu. Kamu malah mau menyelamatkanku, sampai menyumbangkan 1-2 ras ml darah. Jiang Chen, kenapa kamu bisa sebodoh ini? Cepat sadar ya. Akhirnya kami menemukan kalian. Bagaimana kalian tahu Jiang Chen ada di sini? Cepat keluar dari sini. Dia tidak ingin melihat kalian. Kalian juga jangan di sini mengganggu pemulihannya. Jangan-jangan, menantuku. Kami juga bukan datang untuk Jiang Chen. Maksudnya untukku? Betul, kami memang datang untukmu. Ini, cepat terima. Terima. Ini, ambil. Apa ini? Lalu ini adalah mas kawin yang kupilihkan khusus untukmu. Apa katamu, mas kawin? Aku Jiang Hao sudah memutuskan. Aku akan bercerai dengan Lin Ruotong. Aku akan menjalankan janji pernikahan kita dulu. Aku akan menikahimu, Si Wen. Bagaimana? Terkejut enggak? Enggak nyangka kan? Ini semua adalah mas kawin yang dipilih khusus untukmu. Setiap barang ini nilainya lebih dari miliaran rupiah. Keluarga Jiang kami belum pernah bersikap sebaik ini pada siapapun. Bahkan Lin Ruotong pun tidak seberuntung ini. Kamu dapat perlakuan khusus. Iya. Jiang Chen, si brengsek kecil ini, lebih baik dia jadi tumbuhan daripada terus mengganggumu. Dan juga, aku sudah memilih hari baik untukmu dan Xiao Hao. Besok, kalian berdua langsung menikah. Setelah menikah, cepatlah punya anak laki-laki yang gemuk. Selagi aku dan ayahmu masih muda, masih bisa bantu kalian mengasuh anak beberapa tahun, kan? Betul, iya. Si Wen, mulai besok, kamu adalah wanitaku.
Kalian ini terlalu tidak tahu malu. Enyahlah dari sini. Si Wen, kamu ngapain sih? Kami menyuruh Xiao Hao menikahimu juga untuk kebaikanmu. Iya, dia sudah jadi manusia sayur, terbaring di tempat tidur. Kamu mau demi dia menjanda selamanya. Kamu baru kenal dia berapa hari. Pantaskah kau setia seperti ini? Jiang Chen bukan manusia sayur. Dia hanya pingsan karena kehilangan banyak darah. Kalian sebagai orang tua dan adiknya, tidak peduli keselamatannya saja sudah keterlaluan, masih mau menjatuhkanku dan menyuruhku menikah lagi. Kalian masih manusia apa bukan? Menantu, perkataanmu agak kasar ya. Iya, kami ini juga tidak mau air jernih mengalir ke sawah orang lain. Jiang Chen sudah jadi manusia sayur, terbaring di tempat tidur. Tidak bisa memuaskanmu, agar tidak digoda pria lain. Kalau begitu aset triliunan kami akan direbut orang lain. Keluarga Jiang kami akan rugi besar. Sudah kuduga, kalian mengincar aset triliunanku sayangnya. Sekarang aku tidak punya apa-apa. Apa? Tidak mungkin. Susi Wen, jangan bercanda. Kekayaan triliunan ini, kamu bilang hilang ya hilang. Iya betul, kebohonganmu terlalu kekanak-kanakan. Hanya orang bodoh yang percaya. Tidak percaya, silakan periksa sendiri. Kalau di bawah namaku ada aset sedikit pun, aku Susi Wen tidak keberatan menikah lagi. Telepon. Jiang Chen, kalau mereka tahu sekarang aset triliunan itu semua milikmu, pasti mereka sangat menyesal. Siapa suruh dari kecil mereka hanya memanjakan Jiang Hao? Apa katamu? Benarkah? Oke. Aku tahu. Beneran, kamu tidak bercanda kan? Oke. Mengerti. Lao Zhang, kamu tidak boleh menipuku soal ini. Kalau tidak, kita putus hubungan. Susi Wen, ratusan ribu hektar tanah semuanya diberikan ke orang lain. Nah, bagaimana situasimu di sana? Jangan dibahas lagi. Semua peternakan di luar negeri, dia jual semuanya. Bagaimana denganmu, Ayah? Dasar perempuan licik ini. Puluhan perusahaan yang diinvestasikan, sahamnya hilang semua. Aset triliunan, begitu saja lepas dariku. Susi Wen, ini semua salahmu. Mau apa? Aku mau apa? Uangnya mana? 3 hari yang lalu, saat aku sekarat, sebelum pingsan, semuanya disumbangkan. Disumbangkan? Aduh. Disumbangkan. Aduh. Ya ampun, aset triliunan ini kamu sumbangkan begitu saja? Apa otakmu ditendang keledai? Kamu melakukan hal gila seperti ini, kamu. Asetku bagaimana aku mengaturnya, ada hubungan apa dengan kalian? Ada hubungan apa? Susi Wen, ku beritahu kamu, kita punya perjanjian pernikahan. Kamu adalah wanitaku. Aset triliunan itu seharusnya setengahnya milikku. Sekarang kembalikan uangnya. Kalau tidak, lalu apa? aku cekik kamu. Coba sentuh dia sedikit saja. Coba sentuh dia. Jiang Chen, syukurlah kamu sudah sadar. Aku kira kamu tidak akan pernah sadar lagi. Aku berjuang mati-matian untuk menyembuhkanmu. Mana mungkin aku rela terbaring di tempat tidur seumur hidup. Aduh. Tanganku mau patah, Pak, Bu. Bajingan kecil, kamu sudah sadar. Lepaskan tangannya, cepat. Nak, kamu baik-baik saja? Masih belum pergi. Jiang Chen, kamu terbaring di ranjang sakit. Otakmu jadi tumpul karena terlalu lama terbaring. Beraninya kamu bicara seperti itu kepada orang tua. Ayah, ibu, lihat aku terbaring tak berdaya, menghinaku, memaksa istriku menikah lagi. Inikah perbuatan hina yang pantas dilakukan orang tua? Kalian tidak punya malu lagi? Siapa yang kau bilang hina? Siapa yang kau bilang tidak punya malu? Aku yang melahirkanmu, membesarkanmu lebih dari 20 tahun. Beginikah caramu membalas budiku? Aku sudah kalian usir dari rumah, masih mau memanfaatkan jasa membesarkanku? Tidakkah itu lucu? Kamu tidak diterima di sini. Istriku juga tidak menyukai kalian. Aku ulangi sekali lagi, pergi sekarang. Kalau tidak, lalu apa? Kurasa kamu sudah lama tidak dipukuli, jadi berani-beraninya ya. Aku... Coba sentuh dia. Su Cheng Qingqing menghadap Tuan Jin. Hormat kepada bos baru. Bu, Pak, orang-orang ini satu persatu kelihatannya berwibawa, tidak seperti orang biasa. Iya, kenapa mereka memperlakukan Jiang Chen dengan sangat hormat? Jiang Chen itu bos apa lagi? Pura-pura, pasti pura-pura. Direktur Su dari grup Wencheng.
Susiwen ini sudah menyumbangkan seluruh kekayaan triliunannya semuanya. Masih perlu apa kau di sini menemani mereka sandiwara kalian berdua? Masih menganggap ini sandiwara? Kalau begitu aku akan bermain serius. Su Cheng, lemparkan keluar ketiganya. Ayo serang. Apa-apaan ini? Jangan sentuh aku. Kalian sekawanan anjing penjilat. Jiang Chen itu miskin sekali. Manfaat apa yang bisa dia berikan pada kalian? Kalian semua bodoh. Tertawa apa? Pergi sana. Jiang Chen, semua karena kau membuatku malu. Aku pasti tidak akan membiarkanmu. Jiang Chen, bangsat kau. Bocah kurang ajar, diam kau. Kau mau bangsat siapa? Bu, Pak, maaf. Aku tidak sengaja. Semua salah Jiang Chen. Dia jelas-jelas di mana-mana tidak sebaik aku. Kenapa setiap kali bisa menginjak-injak aku? Sampah. Mereka tidak akan punya kesempatan lagi. Sayang, kapan kau datang? Saat kau memaksa Su Siwen menikah lagi, Jiang Hao. Kau mau bersama sampa Jiang Chen itu dua pria melayani satu istri, ya? Tidak. Tidak. Benar tidak? Benar tidak? Benar-benar tidak ada. Benar-benar tidak ada. Jiang Hao, aku peringatkan kamu. Hanya aku, Lin Ruotong, yang bisa bercerai denganmu. Kalau kamu berani mengkhianatiku, meski harus mengejarmu sampai ke ujung dunia, aku akan mengebirimu. Kamu tahu kemampuan keluarga Lin seperti apa? Aku, Lin Ruotong, pasti bisa melakukannya. Menantu yang baik. Xiao Hao sudah tahu kesalahannya. Maafkan dia ya. Iya, menantu yang baik. Xiao Hao ini hanya sesaat tergoda. Dia masih berencana mengikutimu untuk menikmati kekayaan dan kemewahan. Mana mungkin dia berani bercerai denganmu? Benar kan? Iya. Sayang, kamu tidak tahu. Aku menikah dengan Su Siwen itu karena ingin mengambil aset triliunannya untuk kita. Nanti akan kuberikan padamu. Su Siwen tidak pernah mempermalukan Jiang Chen di depan umum. Seperti ini, malah di mana-mana membelanya. Lin Ruotong yang terkutuk. Kenapa aku harus mendapatkan istri seperti ini? Ayah awalnya mengira, si bodoh ini adalah harta karun yang tersembunyi. Siapa sangka, grup laksanaku bisa mendapatkan investasi hanya karena dia adalah adik Jiang Chen. Setelah urusan itu selesai, lebih baik buang sampah ini daripada sepanjang hari mengikutinya memalukan. Sayang, aku juga tidak ingin memukulmu. Sakit tidak? Benarkah, sayang? Tentu saja. Mungkinkah aku membohongimu? Aduh, aku tahu. Sayang, aku paling mencintaimu. Tunggu dulu. Aku memaafkanmu dengan mudah seperti ini. Bagaimana jika kamu tidak kapok? Kalau begitu sayang, katakan apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan agar kamu memaafkanku? Aku masih menunggu untuk membuatmu bahagia. Kalau begitu, berikan aku uang tunai 100 juta. Apa? Sayang, 100 juta. Wah, jangan bercanda. Iya, menantu. Kamu mau menghabiskan seluruh harta keluarga Jiang, bahkan sampai harus menjual semua barang. Dia tidak akan bisa mengumpulkan 100 juta. Wah iya, menantu ganti aja yang lain. Ini terlalu mahal. Ganti. Kalian pikir aku mau menipu uang kalian? Jujur saja. Ini semua untuk bantu kalian jadi kaya. Jadi kaya? Betul. Dapat kabar yang terpercaya. 3 hari yang lalu, obat ajaib yang bisa menyembuhkan penyakit bawaan. Tiba-tiba muncul. Perusahaan yang memilikinya, Farmasi Fajar. Valuasinya langsung melonjak jadi 5 triliun. 5 triliun? Banyak konglomerat berebut, ingin dapat kesempatan kerjasama. Soalnya obat ajaib ini pasti laris. Dengan mudah, dapat kualifikasi sebagai distributor. Sudah bisa dapat kekayaan triliunan. Mengalir deras. Jadi, menantu baik, kamu mau 100 juta ini untuk bantu keluarga Jiang mendapatkan kualifikasi distributor Farmasi Fajar ini? Benar, aku dapat kabar terpercaya. Katanya bos Farmasi Fajar ini adalah orang sini. Besok dia akan mengadakan pesta pernikahan besar untuk istrinya. Pernikahan? Ayahku bilang, asal amplopnya yang terbesar, akan ada kesempatan untuk ngobrol berdua dengan bosnya. Dengan kemampuan ayahku, itu dengan mudah bisa dapat kualifikasi distributor. Gimana bisnis ini? Kalian mau ikut patungan? Wah, patungan. Pasti mau dong. Bisnis yang untungnya besar ini, hanya orang bodoh yang nolak. Wah iya. Menantu baik, kamu tunggu. Kami pulang dulu kumpulin uang. Sayang, tenang aja. 100 juta ini. Bahkan kalau harus jual semua barang, habis-habisan, aku pasti kumpulin. Nanti amplopnya yang terbesar, dapat jatah distributor. Aku tinggal tiduran di rumah hitung uang. Hahaha. Yang tiduran hitung uang cuman aku. Kalian tunggu saja jadi melarat, mengemis di jalan. Jiang Chen Su Siwen berani mematahkan lengan ayahku. Masalah ini
Tunggu setelah dapat kualifikasi distributor. Dekat dengan Farmasi Fajar yang asetnya 5 triliun. Kita hitung baik-baik. Selamat ya, makasih. Hehe. Bisa tahan lama nggak? Santai aja, gue sehat-sehat aja kok. Aduh, Kamu nggak bisa pelan-pelan dikit. Sebenarnya lagi ada acara pernikahan. Maksudnya buat bikin suasana jadi semangat buat kamu. Nggak nyangka kamu malah bangun lebih cepet. Tapi acara pernikahannya diadain di kampung. Kamu ngerasa murah nggak? ikutin adat setempat. Memangnya kenapa kalau murah? Yang penting calon istriku kamu. Dimanapun nggak masalah. Kamu. Sudahlah. Mending nanti malam aja. Apa? Nanti malam? Aku. Jiang Chen, kamu memang hebat banget. Obat ajaib yang kamu kembangkan langsung laris manis begitu diluncurkan. Kapitalisasi pasar Farmasi Fajar langsung tembus 5 triliun. Ini adalah pencapaian yang selusin generasi keluarga Sukami nggak bisa raih. Aku memang nggak salah pilih suami. Ini semua berkat kamu. Kalau bukan, karena basis bisnis keluarga Su yang ada di seluruh dunia, obat ajaib itu nggak mungkin bisa dikembangkan. Nanti setelah urusan ini selesai, aku akan alihkan Farmasi Fajar atas namamu. Ngapain? Baru aja bebas, langsung mau ikat aku? Aku nggak mau. Setelah menikah nanti, aku cuma mau jadi ibu rumah tangga kecil di kampung. Bebas, enak banget. Itu kan, mobil Maybach kayak Jiang Hao. Lin Wanshan, dia mau apa? Kenapa ini tempat terpencil banget ya? Nilai kekayaan 5 triliun bos Farmasi Fajar bahkan mengadakan pernikahan di sini. Dan lagi, kenapa ini kelihatan sangat familiar ya? Rasanya pernah datang ke sini. Nak, kamu lagi nggak ada kerjaan ya? Datang ke tempat jelek kayak gini buat apa? Aku juga merasa agak familiar. Lahan tadi itu. Sepertinya lahan yang ditanami Jiang Chen. Apa? Jiang Chen menikah masuk ke desa ini. Mertua alamat yang kamu kasih ini salah ya? Bagaimana kalau kamu telepon lagi kepada temanmu itu, teman di dalam Farmasi Fajar? Tanyakan saja. Halo Lao Zhang. Apakah kamu salah kasih alamat? Tidak salah, disinilah tempatnya. Benar. Sayang, jangan-jangan kamu salah ingat? Mungkin saja, soalnya jarang datang. Dan setiap kali naik mobil, aku mungkin benar-benar salah ingat. Baiklah, oke. Lao Zhang, aku tunggu ya. Meskipun satu desa, lalu kenapa? Bos Farmasi Fajar. Mustahil adalah Jiang Chen si sampah itu. Kenapa tidak bisa aku? Jiang Chen. Kalian berdua pasangan brengsek, kenapa di sini? Karena kami sedang mengadakan pernikahan di sini. Menikah. Kalian. Di sini. Mengadakan pesta pernikahan. Wah, hahaha, lucu banget. Numpang makan gratis sih biasa, tapi numpang pesta pernikahan baru pertama kali kulihat. Menyumbangkan aset triliunan. Sekarang sampai nggak punya uang buat nikahan sendiri. Tempatnya aja harus pinjam punya orang. Kalian berdua benar-benar memalukan. Kalau kalian nggak punya uang, bisa minta sama kami. Iya, mengingat kita ini saudara ipar. Aku kasih sedekah sedikit juga nggak apa-apa. Siwen. Kalian datang berombongan hari ini buat cari mati, ya? Wah, sombong sekali kau. Kau pikir Su Siwen adalah dewi kekayaan yang punya aset triliunan? Jiang Chen, kau sekarang bawa istrimu merangkak lewat bawah selangkanganku. Kalau tidak, lalu apa? Kalian berani sentuh aku? Nggak perlu kami yang turun tangan, pasti ada yang mewakili. Keluarga Lin saya mengucapkan selamat atas pernikahan Bos Farmasi Fajar. Kami persembahkan uang angpau 100 juta. Mohon Bos Farmasi Fajar berkenan muncul untuk membikin tahu diri pasangan memalukan ini betapa tingginya langit dan tebalnya bumi. Dengan uang angpau 100 juta ini, cukup untuk mengundang bos misterius ini keluar. Untuk menghajar pasangan tak tahu malu ini. Kalian berdua. Tamat riwayatnya. Dengar betapa konyolnya orang-orang bodoh ini. Mereka sampai rela mengeluarkan 100 juta untuk menyuruhku menghajar diriku sendiri. Bener-bener orang bodoh punya uang banyak. Bisa-bisanya menghamburkan 100 juta, menyuruhku membereskan diriku sendiri. Benar-benar orang bodoh yang punya banyak uang. Kamu bilang apa? Kamu bilang apa? Jiang Chen, otakmu kejepit pintu ya. Kamu berani mengaku sebagai bos Farmasi Fajar? Mengaku-ngaku lagi.
Nggak ada sedikit pun ide baru. Mau ide baru apa? Kamu mengaku itu adalah fakta. Fakta. Serahkan uang angpaunya. Bos, silakan terima. Apa? Ini tidak mungkin. Sayang, orang-orang bodoh ini lumayan lucu juga. Nabung buat uang angpau, aku juga baru pertama kali dengar. Tapi uang-uang ini sepertinya cukup untuk kita berbulan madu. Bulan madu apaan? Uang ini adalah uang angpau dariku untuk bos farmasi Fajar. Kalian pasangan brengsek ini berdasarkan apa berhak menguasainya? Kembalikan kartu bangku. Berdasarkan apa? Gunakan otak bebalmu itu. Pikirkan baik-baik. Farmasi Fajar. Kenapa dinamai Fajar? Jangan-jangan? Chen dari Jiang Chen. Shi dari Su Shiwen. Chen Shi. Farmasi. Tidak. Tidak mungkin. Ini cuma kebetulan. Semua ini cuma kebetulan. Bagaimana mungkin farmasi Fajar milik kalian? Kamu benar, memang bukan milik kami. Hahaha. Dia sendiri sudah mengaku, sudah kubilang. Farmasi Fajar ini bagaimana mungkin terkait dengan mereka? Betul kan? Jiang Chen si brengsek kecil ini. Dibandingkan dengan putraku Jiang Hao, dia tidak berguna sama sekali. Bagaimana mungkin dia dapat keberuntungan besar memiliki farmasi Fajar yang besar ini? Su Shiwen, kamu perempuan jalang. Kembalikan uang hadiah pernikahan itu padaku. Tunggu, aku belum selesai bicara. Farmasi Fajar ini memang bukan milik kami berdua suami istri. Ini milik suamiku Jiang Chen. Apa? Obat ajaib yang mendunia ini adalah suamiku. Dulu untuk mengobati penyakitku dikembangkan khusus. Kamu bohong, Jiang Chen ini dia. Mana mungkin dia punya kemampuan ini? Ya, Jiang Chen si brengsek kecil ini. Aku melihatnya sejak kecil. Kamu sama sekali tidak bisa pengobatan. Bagaimana mungkin kamu mengembangkan obat ajaib yang membuat dunia gila? Palsu. Semua ini palsu. Anak kandung punya kemampuan apa? Kalian bahkan tidak tahu sama sekali. Sebagai orang tua, sampai seperti ini, kalian benar-benar menyedihkan dan menggelikan. Nenek. Cucu perempuan yang baik. Menantu laki-laki yang sayang. Waktunya sudah tiba. Komedi ini harus berakhir. Berakhir. Direktur Su dari grup Wencheng, dia mau apa? Siapa saja orang-orang yang terlihat penting itu? Mereka adalah orang-orang yang kemarin di rumah sakit membela Jiang Chen dan Su Shiwen, bajingan-bajingan itu. Tidak, tunggu. Ada apa mertua? Apa ada masalah dengan orang-orang ini? Orang itu adalah yang memberi saya informasi dari dalam, agen provinsi dari Farmasi Fajar. Dewa kekayaan dari selatan, langit. Apa? Ketua grup Wencheng, Su Cheng. Dewa kekayaan dari selatan, langit. Dewa kekayaan dari ibu kota, terang. Dewa kekayaan dari utara, luas. Selamat atas pernikahan bos dan nyonya bos. Selamat atas pernikahan bos dan nyonya bos. Selesai. Sekarang kalian masih punya kemampuan apa lagi? Meremehkan suamiku. Tidak punya apa-apa. Kamu anak durhaka. Cepat berlutut dan minta maaf pada Dewi Kekayaan. Sekarang masih berani menghina istriku? Kakak, aku salah. Kakak ipar yang paling hebat. Kakak ipar yang terbaik. Lin Ruotong itu jauh ketinggalan dari kakak ipar. Bagaimana denganmu? Masih ada yang mau dikatakan? Anak, aku salah. Ayah yang salah padamu. Ayah dan ibumu tidak akan pilih kasih lagi. Benar-benar kami tidak berani lagi. Kamu adalah kebanggaan kami. Anakku yang terbaik. Kebanggaan terbaik. Anak. Nak, ayah mau tanya satu hal lagi. Bagaimana dengan uang hadiahnya? Kamu juga menerimanya. Lihat, bisakah kamu memberi keluarga Jiang satu kuota distributor? Iya kak, uang 100 juta itu ayah dan ibu sudah habis-habisan, sudah melakukan segalanya. Kalau tidak dapat kuota, keluarga Jiang kita benar-benar tamat. Aku dan orang tua akan jadi gelandangan, tidur di kolong jembatan dan mengemis. Iya nak, ibu mohon padamu. Kamu yang terbaik. Kamu pasti tidak tega melihat ayah dan ibumu mengemis. Benar kan? Aku sudah kalian usir dari rumah. Apa hubungannya denganku? Ini akibat perbuatan kalian sendiri. Layak. Layak. Ayo pergi. Tidak bisa. Aku tidak mau jadi pengemis. Kalian berikan uang 100 juta itu padaku. Grup Laksana sudah bangkrut tadi malam. Hutangnya mencapai 300 juta. Dia mau bayar pakai apa? Apa wanita bodoh ini? Kamu benar-benar mencelakakanku. Kenapa kamu menyalahkanku? Bukannya kamu sendiri yang memilih? Aku bunuh kau.